Oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, saya kalau mau menyapa pengennya sih inklusi gitu ya, guys. Selamat siang dan selamat sore, juga selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. Selamat datang di acara Pre-Departure Webinar by PPIA Pusat yang diselenggarakan oleh Divisi Community Welfare, tepatnya Subdivisi Student Welfare. Dan kami di sini bersama PPIA cabang dan ranting lainnya. Terima kasih telah hadir dan nanti akan ada sesi perkenalan juga dengan para PPIA cabang dan ranting. Nah, oh sekarang ada share screen-nya juga. Thank you Farah sudah share. Oh iya teman-teman, mohon dilihat bahwa em, ada renaming Zoom. Jadi kalian bisa kasih tahu kalian dari state mana, kemudian underscore nama kalian, dan kalian bisa ganti background kalian dengan background yang sudah kami sediakan. Bisa diklik linknya di chat box di bawah ini. Oke, jadi pre-departure hari ini bertemakan A Warm Welcome to Australia's Winter, and it's an essential guide to embark on university life in Australia. Before we begin, I would like to acknowledge the traditional custodians of the lands on which some of us are meeting today. I'm Anissa, and I'm speaking from Clayton, Melbourne, Victoria, on the lands of the Wurundjeri Woi-wurrung people of the Kulin Nation. I pay my respects to their elders past and present, and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islanders peoples. Nah, barusan saya tuh sedang apa ya? Yang saya lakukan adalah acknowledgement of country. Tapi acknowledgement of country itu apa ya? Ada begitu banyak hal yang begitu unik gitu untuk Australia. Dan ini akan sangat menarik untuk teman-teman cermati ketika teman-teman datang ke sini tentunya perlu mengetahui juga konteks dan sedikit history tentang Australia. Dan saya, Anissa, pada malam ini akan memandu jalannya acara. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Dan kami tahu bahwa proses keberangkatan ke luar negeri, apalagi ke Australia, bisa terasa campur aduk. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa eh, excited, senang, tapi juga gugup. Sekaligus penuh tanda tanya. Kayak tadi, kapan sih kita perlu pakai acknowledgement of country dan apa sih fungsinya? Kenapa kita harus mendengarkan itu? Em, karena itulah acara ini dirancang khusus untuk mendampingi teman-teman semua dalam persiapan keberangkatan. Bukan hanya dari sisi akademik dan logistik, tapi juga mungkin mentalnya supaya kita kuat nih. Bentar lagi kita akan masuk ke ke kehidupan akademik. Terus juga mempersiapkan keluarga kita atau membangun koneksi dan support system baru di negeri orang. Atau komunitas-komunitas apa yang bisa kita join supaya kita bisa making the most out of our time here in Australia. Kami sudah menyiapkan sesi-sesi yang relevan dan insightful mudah-mudahan dengan narasumber yang tentunya sangat berpengalaman, legendaris, dan bisa membagikan pengalaman mereka. Jadi pastikan untuk menyimak dari awal hingga akhir, terutama karena nanti akan ada informasi mengenai akomodasi juga. Akomodasi adalah salah satu yang ya kebutuhan primer kita dan dari PPIA akan ada salah satu opsi menarik mengenai akomodasi. Jadi stay tune ya teman-teman. Nah, jangan lupa mohon di mute dulu selama sesi pemaparan berlangsung. Tapi nanti di saat Q&A teman-teman bisa raise hand dan bisa bertanya langsung kepada pemateri ataupun jika ingin spesifik bertanya tentang universitas atau region bisa ke PPIA cabang dan ranting. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai. Namun kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada seluruh peserta yang sedang tidak dalam posisi berkendara atau di tempat umum. Kami undang untuk ikut bernyanyi bersama. Baik, Indonesia Raya dimulai.
Oke, terima kasih. Selanjutnya, mari kita simak sambutan. Sebelumnya, sebetulnya ada sambutan dari em, Wakil Dubes KBRI. Namun karena tiba-tiba ada panggilan mendadak dari RI 1, jadi beliau tidak bisa hadir, maka sambutan akan dilakukan oleh ketua acara dari pre-departure ini, yaitu kepada Mas Alwin. Kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Sai atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pemateri hari ini, yang sudah hadir bersama kita, ada Pak Ahmad Amiruddin dan juga Mbak Tika Tazkia. Dan nanti akan lebih dijelaskan backgroundnya sama moderator kita nanti di tengah-tengah. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus PPIA dari cabang dan ranting seluruh Australia, lurah-lurah LPDP, serta yang saya banggakan para calon pelajar Indonesia yang akan segera menempuh studi di Australia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pre-departure briefing bagi teman-teman yang akan berangkat untuk winter intake tahun ini. Atas nama Persatuan Pelajar Indonesia di Australia atau yang biasa disingkat PPIA, saya menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh calon pelajar Indonesia yang akan memulai lembaran baru di Australia. Tentunya ini adalah awal dari perjalanan yang luar biasa, bukan hanya dalam pendidikan tetapi juga dalam kehidupan pribadi dan pengembangan diri. Sebagai organisasi pelajar terbesar di Australia dengan 37 cabang dan ranting, PPIA siap menyambut teman-teman semua di berbagai kota dan negara bagian, mulai dari Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, hingga Hobart and Darwin. Ada komunitas pelajar Indonesia yang siap menjadi rumah kedua bagi teman-teman sekalian. Australia bukan hanya tempat menuntut ilmu, tapi juga ruang untuk bertumbuh, berjejaring, dan berkarya. Tentunya kami mengajak teman-teman untuk belajar dan semangat, juga menjaga semangat gotong royong, karena kita lumayan jauh dari negara kita, serta berkontribusi dalam komunitas pelajar dan masyarakat. PPIH hadir bukan hanya sebagai tempat berkumpul, tapi juga sebagai ruang untuk saling menguatkan, bertukar ide, dan bersama-sama membawa nama baik Indonesia. Selama memulai perjalanan ini, selamat datang di keluarga besar PPIA. Kami tunggu kehadiran teman-teman di Australia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alwin atas sambutan hangat dan arahannya. Betul sekali teman-teman, selamat datang di keluarga besar PPI Australia. Di sini adalah tempat di mana teman-teman punya kesempatan untuk berjejaring dan terkoneksi dengan teman-teman dari seluruh Australia. Dan tentunya kita akan berkontribusi dengan em, segala hal yang berbau Indonesia. Kita bisa mempromosikan Indonesia, kita juga bisa membantu teman-teman yang mau datang kayak seperti saat ini, hari ini Alwin sudah arrange event yang begitu meriah ini. Oke, sekarang saatnya kita berkenalan dengan para narasumber hebat malam ini. Jadi tim kami akan menampilkan profil singkat para narasumber hari ini di layar. Oke, kita bisa kasih emoji atau reaction untuk menyambut para narasumber kita. Yang pertama ada Kak Tika Taskia yang saat ini sedang menempuh studi Masters of International Relations at the University of Melbourne dan beliau merupakan Art Student Ambassador di Unimel. Dan yang kedua ada Pak Ahmad Amiruddin. Beliau adalah tokoh legendaris se-Clayton Raya. Sudah lulus, baru saja lulus. Jadi beliau adalah seorang PhD graduate in engineering
dari Monash University. Beliau juga pernah, oh ya sekarang ya, beliau menjabat sebagai Board of Advisors for PPI Australia. Dan tentunya hari ini Kak Tika dan Pak Ahmad akan membagikan info-info yang begitu menarik. Untuk Kak Tika akan share tentang em, awal kedatangan dan juga tentang student life. Selain itu, Pak Ahmad Amiruddin akan membicarakan tentang student related information, family related information, sorry. Kemudian tentang housing, housing itu penting banget. Dan yang tidak akan ada jauh-jauh dari kita yaitu adalah healthcare system di sini. Teman-teman harus paham sekali tentang healthcare system dan hak-hak kita. Baik, sebelum para pemateri akan hadir untuk menyampaikan pemaparannya, bolehkah saya minta teman-teman untuk open cam dulu? Jadi hari ini selain kita akan mendapatkan informasi dari para pemateri, saya juga pengennya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi teman-teman tentu feel free if you wanna introduce yourself on the chat box, itu boleh banget. Jadi kalian bisa saling tahu, oh di Flinders ada ini, oh di Adelaide ada ini. Jadi suatu hari kalau teman-teman pengen mengunjungi salah satu kota, teman-teman udah punya referensi nih buat ditanya-tanya atau mau ketemuan, ya kan? Nah, sebelum kita memulai, kita open cam dulu yuk. Saya pengen kita foto bersama. Wah, keren banget gayanya Pak Aji. Biasanya kan bapak-bapak begini, Pak. Ini. Ini om-om Mbak soalnya. Oh, oh, oke. Yuk kita foto. Em, bagi teman-teman yang belum bisa open cam nggak apa-apa banget kok. Tapi yang sedang udah siap, mungkin hijabnya udah siap, bisa gaya dulu ya. By the way, aku belum sapa juga ternyata ada PPIA Swinburne, halo Viola, dan ada PPIA ACT dari Desya, halo. Halo, sore. Oke, sore. Kalau di sini udah malam loh. Oke, aku foto dulu ya. Oh ya, maaf, maaf, selamat malam. Oke, kita foto satu, dua, tiga. Aku mau foto ke halaman kedua. Satu, dua, tiga. Dan yang terakhir, satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi, teman-teman, aku sampaikan lagi, teman-teman bisa banget memperkenalkan dirinya di chat box. Biar kita saling tahu satu sama lain. Oke, kita akan memasuki sesi utama yang pertama malam ini. Pembicara pertama, seperti yang sebelumnya saya bilang, akan memberikan insight penting terkait ke hari-hari awal di Australia, kehidupan awal sebagai seorang pelajar. Oke, kepada Kak Tika Taskia, apakah sudah siap? Mari kita lihat dulu, Kak Tika, Kak Tika. Halo, Kak Nisa. Assalamualaikum. Halo, teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, kalau begitu ternyata Halo. Katika sudah ada di sini, sudah begitu cantik dan siap nih kayaknya untuk memberikan informasi-informasi menarik. Em, perlu share screen Yap, juga ya, kita akan tunggu sampai share screen-nya sudah yap. terlihat. Jika sudah ada 15 menit waktu yang Oke. kami berikan kepada Katika, silakan Katika. Terima kasih banyak. Teman-teman, suara saya semoga terdengar dengan jelas ya. Jelas, Kak. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Nisa, buat PPI Australia, dan warm welcome juga buat teman-teman yang calon-calon mahasiswa Indonesia di Australia. Sebelumnya seperti yang telah diperkenalkan, izinkan saya memperkenalkan kembali. Nama saya Tika Tazkia. Saya merupakan mahasiswa di University of Melbourne, studying Master of International Relations. Mungkin di sini ada yang Unimelb juga. Boleh raise hand ya biar kita lebih interaktif. Aku juga ingin mengetahui ini karena Australia itu adalah most wanted countries ya teman-teman ya daripada pelajar-pelajar Indonesia baik itu yang daftar melalui scholarship maupun yang mandiri gitu karena mungkin selain jarak geografis dan lainnya gitu ya. Jadi aku yakin pasti selain sama seperti aku yang berasal dari Melbourne, Monash gitu ya, pasti banyak banget juga yang dari region part lainnya gitu. Boleh ada yang raise hand tadi?
Kalau aku tidak salah lihat, ada? Oh iya, ada Karaga. Oke, welcome to Victoria, welcome to Winter Melbourne ya, terutama. Oke, boleh next slide, teman-teman panitia. Terima kasih. Nah, seperti yang tadi, oke, ada Kak Dahlia juga. Keren, mantap. So thankful for having you guys here gitu ya, karena aku juga merasa preparation seperti yang teman-teman lihat di slide ini benar-benar sangat matters gitu ya, meskipun mungkin bagi teman-teman ada juga apa ya, persiapan keberangkatan itu selain alhamdulillahnya dari komunitas PPIA seperti ini, mungkin dari pihak universitas atau mungkin dari pihak scholarship dan dari pihak-pihak lainnya yang terkait dari kita biasanya memang apa ya, memprovide gitu ya, terkait dengan pre-departure briefing gitu ya. Dan terkadang bagi calon-calon mahasiswa gitu ya, ada yang ini aku yakin teman-teman yang hadir di sore hari ini mungkin tidak termasuk ke dalamnya gitu ya, tapi ada yang mungkin kayak ini kesannya informasinya repetitif gitu ya, atau underestimating small teknik gitu ya, teknis yang sebenarnya itu matters. Dan kadang di hari H atau menjelang-menjelang saat kita mau nyampe, arrival, departure, dan lain-lain itu bisa membuat panik gitu. Jadi alangkah baiknya memang aku sendiri pada saat waktu sebelum berangkat itu I have 6 months dari awal diterima, bahkan sempat defer juga gitu ya. Jadi memiliki uh, 6 months lebih berarti untuk mempersiapkan gitu. Dan tetap aja sampai di hari H, sampai kita melakukan perpindahan sampai jadi student, semuanya tuh masih ada kelulus-kelulusnya gitu ya, meskipun preparation kita. Jadi apa yang kita lakukan di sini di pertemuan daring kali ini adalah meminimalisir kendala-kendala untuk diri kita sendiri gitu ya. Insya Allah semoga semuanya lebih lancar gitu. Nah, ini juga bisa teman-teman lihat why preparation matters. Sebelum berangkat, pasti banyak yang bilang kayak, oh isi dokumen ini, terus daftar asuransi itu, gitu ya, jaket tebal jangan lupa, gitu. Tapi, the more we prepare, the more energy we can spend adapting, gitu ya. Kembali lagi yang tadi aku sudah bilang, supaya tidak panik terhadap hal-hal kecil, gitu. Ini juga sebenarnya small-small detail yang terkesannya mungkin neglected di prosesnya gitu, kayaknya ini nggak penting, kayaknya nggak perlu dipertanyakan gitu ya, nggak perlu dipresentasikan, tapi sebenarnya matters. Sekecil misalnya ini tema dari acara kali ini adalah warm welcome to Australian winter gitu ya. Nah, teman-teman, apakah Australian winter itu sama seperti misalnya Europe winter gitu kan? Kita di Indonesia yang iklimnya berbeda, yang hanya tropis gitu ya, dua dua musim. Pasti ada mungkin teman-teman yang sebelumnya mungkin belum pernah ke Australia atau ke outside Indonesia in general gitu ya. Bisa aja loh ada nggak 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 not impossible, sorry, not impossible untuk ada yang misunderstanding gitu, kayak oh mungkin di luar negeri semua subtropis itu sama gitu, semua winter ya pakai jaket yang tebel yang penuh dengan salju gitu, padahal mungkin di Melbourne itu kalau kita nggak main ke Mountain Baw gitu ya, atau apalagi di Sydney gitu ya, apalagi di Perth gitu, jarang sekali misalnya ada salju. Jadi meskipun winter, karakteristik winter di countries dan most specifically city yang akan kita tinggali itu seperti apa sih? DHH kecil itu yang perlu banyak kita ketahui gitu. Jadi nanti supaya beli code atau apapun itu juga yang benar-benar relevan gitu ya. Mungkin itu hal-hal kecil yang insya Allah kita akan bahas sama-sama ke depannya. Boleh next slide? Oke, pertama and the most bisa aku bilang yang paling sering banget diwanti-wanti ke Australia adalah masa-masa what to bring and declare saat kita departure, sebelum kita departure gitu. Jadi teman-teman, 2 tahun lalu berarti saat aku di posisi teman-teman, lagi semuanya kompleks, excited iya, overwhelming iya, takut iya, karena dalam tanda kutip ditakut-takuti, awas loh Australia, imigrasinya dalam tanda kutip ketat, galak gitu ya. Itu juga sama, aku ingat aku duduk pada saat itu ada pre-departure yang sifatnya luring, lalu aku jadi salah satu audiens yang mencatat dengan rapi kayak oh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Aku ingat misalnya dari pihak panitianya waktu itu bilang kayak jangan membawa
sesuatu yang misalnya sifatnya ada tumbuhan, ada daging gitu ya, flora, fauna dan lain-lain kayak gitu. Terus di masa Q&A, aku yakin beragam audiens juga sama seperti aku, selain clueless, bertanya-tanya why gitu. Masa sih Kak nggak boleh bawa rendang misalnya, tapi di frozen kok gitu. Kayak masa sih nggak boleh bawa em, energen, atau masa energen aja harus declare gitu. Masa tolak angin harus declare dan hal-hal seperti itu gitu. Dan di sini saran aku ke teman-teman, apalagi mungkin yang memposisikan pertama kali kita nyampai gitu ya di negara orang lain, kita harus memposisikan bagaimana kita kooperatif gitu dengan sistem migrasi ke sana. Apalagi belum terekam bahwa kita udah apa ya, dalam arti bolak-balik gitu ke sana. Kalau misalnya statusnya udah student, seperti misalnya aku juga sekarang sama seperti teman-teman yang mungkin waktu Indonesia Barat, WIB yang dari Jakarta, Bandung gitu. Aku sekarang lagi apa namanya, kembali pulang karena liburan semester gitu ya. Itu mungkin cukup mudah saat kita udah kayak ada pulang pergi, karena di imigrasinya udah tercatat dan kayak oh ya udah ini student gitu. Saat kita declare, oh ya aku bawa misalnya makanan mengandung ini dan jelas kayak gitu, itu kan lebih lenient mungkin. Tapi once this is your first time arriving in that country gitu kan, pasti skeptical dari imigrasi juga kayak oh lebih escalate lah gitu daripada kita yang udah pergi datang gitu. Nah, tapi apakah benar-benar tidak boleh? Semua listnya sudah sangat jelas di link yang ada di um, layar teman-teman sekalian gitu. Silahkan kunjungi ini ya, www.abf.government.au. Di situ teman-teman udah jelas banget misalnya mau bawa kopi. Di situ udah sangat dicantumkan apakah kalian harus declare atau bring it atau don't gitu. Misalnya mau bawa buah-buahan gitu. If I'm not mistaken, that is highly prohibited gitu. Jadi dan karena saking strictnya, banyak teman-teman baik itu mahasiswa ataupun turis pun gitu ya yang temporary itu ragu kadang-kadang gitu kayak apakah ini harus dideklar nggak ya, boleh dibawa nggak ya gitu. Nah, once you are in doubt, saat teman-teman ragu, silahkan nanti di form deklarasi. Jadi eh, flow-nya tuh gini teman-teman. Kita bawa packing gitu ya. Tentu saat packing itu kita harus mindfully aware visiting the website dulu. Terus nanti saat udah everything pack, kita ke bandara. Nah, menuju saat kita arrival, saat kita mau landing, nanti dari pihak pesawat itu akan membagikan ke teman-teman brosur untuk deklarasi apa saja yang teman-teman bawa gitu. Dan di situ banyak apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Misalnya ada hal-hal yang apakah Anda membawa eh, sesuatu yang berbahan herbal gitu, yang include ginger, jahe gitu, atau ada bahan-bahan lainnya gitu. Saat teman-teman ragu kayak ini aku bawa produk dia herbal bukan ya? Tapi ini enggak ya gitu. Silahkan untuk cotreng atau checklist di yes aja gitu. Karena itu lebih aman untuk teman-teman gitu. Dan imigrasinya juga akan menanyakan kayak what do you bring gitu. Saat kalian menceklis di medicine misalnya kalian teman-teman bawa tolak angin misalnya. Aku menyebutkan brand terus nggak apa-apa ya. Tolak angin gitu misalnya. Karena ini very common and I believe there are a lot of Indonesian people bring it. Um, ini obat atau herbal ya gitu. Padahal teman-teman nggak bawa obat lainnya atau mungkin herbal lainnya, boleh di checklist yes-yesnya aja. Nanti di di waktu di pengecekan mereka juga akan kooperatif gitu. As long as we're not lying. Yang salah adalah saat kita membawa sesuatu dan kita avoiding gitu dengan deklarasi no karena mungkin nggak mau dicek, nggak mau ribet. Nah, itu terkait formnya. Kebetulan aku punya pengalaman menarik yang juga menakutkan. Jadi di last year, tahun lalu, saat liburan winter juga dan kembali ke semester 2 gitu ya, akhirnya pada saat aku arrive di Bandara Internasional Melbourne, waktu itu udah kayak
tidak bawa apa-apa gitu karena memang nggak mau declare gitu kan. Nah, ternyata ada sedikit kesalahan. Apa kesalahannya? Jadi teman-teman bisa dilihat di sebelah kanan layar itu ada foto makanan di airport ya. Makanan di airplane, makanan pesawat gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya flightnya pakai Garuda, Qantas atau apapun itu, airplane-nya pasti kan dapat makanan. Eh, itu harus dicatat tidak boleh dibawa ke masuk gitu kan negara itu, maksudnya nggak boleh dibawa landing sama kalian, mau itu roti mau itu brownies. Kadang kita kan suka kayak ada kultur-kultur bekal lebar gitu ya. Wah, aku Sunda banget ya. Bekal sayang gitu ya, kayak mubazir gitu, belum habis gitu, akhirnya biasanya banyak yang di take away gitu. Nah, padahal apapun itu makanan dari airplane, everything that we got itu jangan dibawa gitu. Nah, apa yang aku lakukan kesalahannya, aku tidak membawa makanan itu karena sudah mengetahui peraturannya. Tetapi pada saat di Jakarta, aku membeli salah satu fried chicken di Soekarno-Hatta Internasional, eh, AW gitu, sebut saja itu AW. Terus pada saat itu eh, aku masukkan ke tote bag. Karena perjalanan 6 jam, eh, AW tersebut aku buang. Nggak ya dimakan, terus kayak dibuang. Tapi ternyata the smell, baunya itu stays di dalam tote bag aku gitu. Dan saat landing, ada dog sniffer ini, anjing pencium itu, ya anjing biosecurity di airport, dan akhirnya dia menandakan di tote bag aku tersebut gitu. Jadi dia kayak guk gitu ya, kayak ini kenapa gitu. Terus pas dilihat di declarationnya, aku nggak mendeklar biosecurity karena aku nggak merasa bawa makanan apapun, roti apapun, dan lain-lain gitu yang berbahan ya pokoknya yang sifatnya makanan gitu. Terus akhirnya dicek. Untungnya gitu, luckily that day, selain mungkin aku udah student juga statusnya yang udah tadi ya pergi kembali, udah ada rekamnya jejak gitu. Mereka kooperatif dan itu eh, subuh gitu ya, waktu yang sangat pagi. Jadi kayak oh ya udah, if that the case gitu, if maybe the smell stays on your tote bag kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya aku di let go gitu. Tapi nggak semua imigrasi itu bisa selenient itu, dan itu tergantung petugasnya, Kak. Sering sekali eh, tugas yang strict mungkin akan mengenakan denda gitu karena mungkin dianggapnya tidak jujur dan tidak kooperatif gitu. Jadi itu hati-hati. And last in this slide, teman-teman, ada satu kisah yang ini bukan fiktif belaka tapi betulan gitu ya. Jadi ada orang Indonesia yang mungkin kalau misalnya di airport di Soekarno-Hatta, farewell gitu ya dari teman-temannya, dari keluarga atau dari pasangan, dikasih apa namanya, buket gitu, buket bunga gitu, dan eh, akhirnya dibawa sampai ke negara tujuannya, sampai ke Australia, sampai ke city-nya, I'm not sure whether it's Melbourne atau Sydney atau Perth dan lain-lain, dan ternyata itu nggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih buket di airport, boleh dibuang saja gitu daripada nanti beda gitu ya. Boleh, next slide. Ya, oke, ini arrival, transport, dan SIM. Nah, jadi sebenarnya kalau transport disingkatnya, silahkan cek ke masing-masing, mungkin bisa ke PPI juga ya, menghubungi gitu dari pihak PPI atau mungkin alumni atau student di masing-masing region gitu ya, kira-kira dari airport itu adanya apa. Tapi aku highly encourage untuk bisa juga pakai eh, transport online gitu ya, Uber atau Didi. Didi itu murah, jadi teman-teman bisa install di Australia juga dari sekarang. Tapi aku juga punya pengalaman buruk. Waktu itu karena clueless dan sendiri, aku menggunakan Uber yang approaching saat kita arrive di Melbourne, di airport gitu. Saat Ubernya approaching, aku kayak ikut aja tanpa aku kira pakai kargo gitu ya, pakai kargo taksi kayak di kita biasa gitu. Dan ternyata itu dijebak lah di situ, di harganya dari airport sampai ke kosan yang which is cuma 20 menit itu terkenal sampai 1 juta rupiah, teman-teman gitu. Jadi kayak I hope nobody's but this scam gitu.
just like what I experience. Jadi be careful, jangan ada yang being open gitu dengan mereka yang approach langsung. Untuk SIM card banyak banget ininya Pak opsinya. Aku sendiri nyaranin sebenarnya bisa beli di airport karena biasanya ada student promo gitu ya langsung pakai paspor apalagi buat kalian yang baru landing gitu. Tapi kalau ada juga beberapa opini yang itu juga terlalu pricey gitu ya, bisa untuk kedepannya bisa beli di Koos, Mobile atau Optus dan lain-lain gitu. Boleh next slide? Oke, Optus mahal. Oke. Aku juga pakai Vodafone. Iya, jadi itu sebenarnya along the way bisa dikonsultasikan lagi dan pasti ada konsiderasi ulang ya. Banking di Australia, ini nggak tahu tapi kayaknya most of students that I surveyed, most of them pakai Combank atau ANZ karena mungkin mereka praktis dan juga branch-nya banyak gitu ya. Dan bisa dibilang kenapa aku di sini taruh nggak seribet di Indonesia karena kalian bahkan bisa daftar online as long as you already have address gitu ya. Misalnya udah ada yang student accommodation atau housing di sana gitu. Jadi udah bisa daftar online nggak perlu kayak country ke customer service dan lain-lain gitu. Dan aku pun ada beberapa kali terkait misalnya transaksi yang bukan aku beli dan lain-lain itu customer service-nya sangat-sangat apa ya membantu dengan cepat gitu, efektif gitu. Aku sendiri pakai Combank tapi em, mungkin teman-teman yang lain bisa sharing juga whether Combank or ANZ kalau di compare lebih bagus yang mana gitu. Oke, boleh next slide. Oke, navigating student life. Jadi di sini sebenarnya simpelnya aku mau menyarankan teman-teman untuk create dari sekarang semester plan. Luckily, aku karena aku itu dari beasiswa Indonesia Maju, pada saat itu di seleksinya harus membuat rencana per semester sedetail mungkin. Jadi semester 1 mau ngapain, semester 2 mau ngapain, semester 3 sampai lulus gitu. Pada saat itu masih sangat-sangat clueless, tapi karena harus membuat itu jadinya mau nggak mau research kan, kayak apa sih opportunity yang ada dan lain-lain gitu. Dan pada saat itu, boleh next slide? Aku menuliskan kayak oh aku ingin tesis dan ternyata untuk tesis itu harus mendapat first class honor gitu. Terus kayak oh ini berarti nilai di core subject dan compulsory subject itu harus segini dan saat aku lihat wah ini kalau dikonversi ke IPK Indonesia ternyata harus dapat 4 gitu untuk dapat untuk eligible untuk tesis kayak gitu. Dan ini nggak general ya teman-teman. Ini ada sesuatu yang harus sifatnya spesifik dan konteksnya termasuk dengan apa namanya masing-masing jurusan dan lain-lain gitu. Nah, terus pada saat itu aku juga research mau apa namanya student exchange juga dan lain-lain. Ya, untuk student exchange, ternyata pada saat itu aku research kayak di kampusku sendiri, mungkin teman-teman ada yang University of Melbourne juga, bisa dilihat ada Melbourne Global namanya, dan I believe kayak another universities already provided same platform as well gitu ya. Mungkin teman-teman yang dari Monash bisa sharing juga kalau Monash ngelihatnya di mana informasinya gitu. Nah, kalau saran aku selalu lihat the whole website dari university dan lihat setiap detail informasinya kayak misalnya ini untuk mengetahui student service itu kemana gitu. Nah, kalau di universitas aku ada namanya stop one teman-teman. Jadi saat kita clueless mau nanyain tentang course planning, tentang internship, tentang working, tentang opportunities atau tentang leave, student leave juga itu semuanya terjawab di situ itu. Jadi dan aku yakin semua universitas di Australia mereka servisnya jauh-jauh lebih responsif gitu dan sangat inklusif juga gitu. Tuh, buat teman-teman Monas bisa menggunakan airport pickup facility. Wow, iri, aku iri. Keren banget. Oke, nah ini juga aktivitas non-akademiknya. Saran aku bisa mulai planning-planning dari sekarang gitu. Karena ya planning di sini sebenarnya bisa jadi goals gitu ya. Tapi goals di sini kita spesifikin lagi. Kira-kira mau jadi apa? Masalah itu achievable atau enggak nantinya
pastinya fleksibel gitu. Tapi aku suggesting dari sekarang, kenapa? Karena teman-teman nanti tuh once kita udah duduk as a student, saat kita udah enrolled di kelas-kelas dan di course-course pilihan kita, nanti kita menurut aku akan busy with a lot of readings material gitu. Kayak kita keep up setiap harinya dengan requirement readings, dengan requirement tugas, dengan requirement mungkin konsultasi, belum kalau ikut klub, organisasi, semuanya. Jadi semester satu menurut aku adalah semester terhektik gitu ya. Tapi it will be worth it saat kita persistence dan juga apa ya, tangguh gitu menjalaninya. Makanya kurangi beban-beban tersebut biar nggak eksekusi dan research at the same time saat sebelum semuanya mulai, masa-masa orientasi, masa-masa masih senggang, silahkan riset sebanyak-banyaknya dan buat plan yang spesifik gitu. Itu saran dari aku. Tapi tentu ini hanya suggestion sifatnya gitu ya. Setiap orang punya execute on their own way gitu. Dan alhamdulillahnya, thanks to beasiswa yang pada saat itu mungkin uh, membuat clueless, tapi ternyata setelah aku berkaca 3 semester kayak, oh iya, along the way jadi kayak manifesting mungkin ya, ceritanya kayak eh, nggak kerasa energinya menuju kepada yang sudah disuratkan itu gitu, yaitu apa yang kita intensikan di student planner. Boleh ke previous slide ya. Itu mungkin tentang how to survive and thrive gitu ya, create semester plan gitu. Buat teman-teman juga aku menyarankan untuk mungkin Australia is a great country, tapi having opportunity to study abroad ini juga salah satunya bukan cuman buat sekolah on-site aja gitu ya. Aku sendiri menyarankan dan highly encourage juga teman-teman untuk explore karena em, universitas-universitas yang kita eh, sekarang menjadi studentnya itu mereka punya partner yang banyak banget. Monash punya partner yang banyak banget, universitas around the world, University of Melbourne, di sini mungkin tadi ada University of Flinders dan lain-lainnya gitu. Jadi itu bisa sangat kita manfaatkan dan alhamdulillah aku juga this year earlier gitu ya, salah satunya student exchange ke University of Delhi gitu kan. Mungkin kalau kita di Indonesia belum tentu ada relationnya gitu ya dengan universitas-universitas tersebut di different countries gitu, dan di Australia ini we can maximize it gitu. Quickly tentang mungkin emergency leave di sini, teman-teman, seperti yang tadi aku bilang bahwa kebanyakan dari prinsip edukasi di Australia itu mereka juga prioritizing health dan juga mental health gitu ya. Emergency leaves itu salah satu dan special consideration itu salah satu yang di provide sama mereka. If what happened with you and your family gitu ya, silahkan untuk komunikasikan itu kepada course coordinator kalian, kepada dosen kalian, kepada anything service di university gitu ya. Karena ini berdasarkan pengalaman aku aja, saat semester satu aku sangat-sangat overwhelming karena tadi ya ada kayak target, oke, biasanya kalau tesis harus mencapai IPK segini dan lain-lain, itu overwhelming mentally and physically drop gitu ya. Dan ada satu momen bahwa ternyata profesor dan lecturer di sana se-compassionate itu gitu, kayak, oh no worries, don't be so hard on yourself, aku bisa kasih extend seminggu lagi gitu. Bahkan aku menyaksikan sendiri teman-teman aku ada yang flu dikasih 2 minggu, dalam arti kita nggak made up the situation, tapi kita apa ya, bener-bener treat it as human aja gitu. Dan bahkan aku mau sharing karena aku wanita dan teman-teman mungkin ada yang sebagai ibu atau mungkin sebagai teman-teman wanita lainnya, kalau kalian lagi menstruation itu bisa banget kalian dapat period dan you are having period cramp, itu bisa menjadi reason valid untuk misalnya nge-postpone deadline-deadline terdekat kayak gitu. Dan aku menggunakan fasilitas dan privilege itu gitu karena period cramps it's not something that we made up juga, karena emang bagi mereka kayak, oh oke, nggak apa-apa, istirahat aja, yang penting sembuh dulu gitu. Oke, boleh next slide, next two slides mungkin. Ya, ini mungkin will be my last because unfortunately limited time we have gitu ya. Tapi di sini aku mau nekenin, please build your network gitu ya.
untuk memaintain sense of belonging, sense of home gitu ya, kita bisa tergabung dalam komunitas lokal seperti PPIA gitu dan banyak banget komunitas-komunitas lainnya yang tergantung dengan minat, passion dan apa yang kalian prioritaskan gitu ya. Along the way banyak banget. Aku pun misalnya aku berasal dari kesukuan aja ada loh. Misalnya di Melbourne itu aku tahu banyak diaspora Makassar, Bugis gitu ya, Sunda dan lain-lain itu bisa banget kalian terus maintain community yang lokalismnya itu saat kita abroad dan eh, saat kita menjadi minority atau diaspora di luar akan lebih kerasa lebih hangat gitu, lebih keluarganya keterikatan. Tapi while we are maintaining our localism, just be aware that we are also a global citizen gitu. Jadi saran aku nanti saat ke sana mungkin yang sendiri terutama cari teman Indonesia untuk benar-benar pegangan, curhat, and thrive and survive together itu wajib, tetapi harus extend your connection untuk nge-level up komunikasi kita, kebiasaan kita ngomong bahasa Inggris, kebiasaan kita membentuk atau setidaknya terbuka dengan perspektif baru gitu. Jadi di sini aku bilang temenan sesama Indo itu comforting, tapi jangan berhenti di sana, bikin study group yang campur orang-orang lainnya juga gitu. Itu yang membuat kita luas pikirannya gitu dan aku sendiri merasakan itu benar-benar first hand with me gitu. Kebetulan itu juga yang membuat di tahun kedua aku justru tinggal bersama sama teman-teman dari Nepal, dari Sri Lanka gitu, dari Eropa bahkan Netherlands dan lain-lain gitu. Jadi please be aware that we are global citizen juga gitu. Mungkin karena keterbatasan waktu dan aku really open up di Q&A session atau mungkin mau nanya secara personal juga boleh hit me up bisa via Instagram @dikataskia dan bisa via apapun juga gitu. I'm really happy. Boleh next slide? I believe it's the end. Yes. Oke, ya mungkin sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apapun yang diutarakan tadi banyak manfaatnya dan banyak remindernya untuk kita semua. Semangat terus. I'm here and so many others too. Teman-teman PPIA juga. Welcome to Uzi. Welcome to new chapter and let's make it meaningful. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kanis. Wah, menarik banget. Terima kasih banyak, Kak Tika. Pengalamannya seru banget, unik banget. Baru pertama kali dengar ada yang sampai di sniff sama security dog. Betul banget karena kita ada keterbatasan waktu. Tapi kakak tenang aja, kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya bisa nanti raise hand atau taruh dulu di chat box. Akan kita bacakan dan nanti kita akan tanyakan lagi ke Kak Tika. Dan Yap. tentu saja benar banget yang Kak Tika bilangin di saat kita kita ambil kesempatan ini untuk terus memperkaya diri seperti Kak Tika yang sempat exchange ke University of Delhi itu keren banget. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya tentang exchange programs bisa banget ya. Oke, tapi karena kita perlu lanjut ke next topik, saya ingin memanggil Pak Ahmad Amiruddin, yaitu gimana ya Pak Ahmad? Saya mau lihat dulu. Oh iya, Pak Ahmad sudah ada. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Pak Ahmad ini sangat dikenal di se-Clayton Raya, mungkin even beyond Clayton. Kalau gitu saya langsung saja panggilkan Pak Ahmad. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Sae. Eh, kemudian Nadinda Alo yang mewakili PPIA. Terima kasih atas kesempatannya diundang hadir kembali menyapa teman-teman di eh, PPIA Australia. Jadi saya dihubungi Kakak Alo beberapa waktu lalu. Jadi Kakak Alo ini Alo ini nama panggilannya Alwin lah. Kebetulan kami berasal dari komunitas Angin Mamiri seperti yang disebut tadi sama Mbak Tika, jadi salah satu komunitas orang Makassar di Melbourne gitu. Jadi saya kedapatan beberapa tema yaitu housing, family, healthcare. Eh slide saya kebanyakan nanti foto-foto juga. Jadi
ya sambil melihat-lihatlah seperti apa aktivitas kami. Next slide, please. Eh, Ya, jadi sedikit profil, saya selesai di tahun 2025 kemarin di Februari di Monash University. Kemudian sebelumnya pernah jadi lurah LPDP, kemudian selama 3 tahun atau 4 tahun terakhir aktif di PPA, pernah jadi co-director, vice president, dan selama 2 tahun terakhir membantu Adinda Wildan sebagai advisor di PPA sampai sekarang. Itu perkenalan singkat saya. Next slide. Kemudian, nah ini se- saya kebetulan agak berbeda dengan teman-teman yang sekarang ini karena saya adalah salah satu angkatan COVID gitu. Jadi saya tiba di Melbourne tahun 2022 setelah kurang lebih 1 tahun eh, online dari Indonesia. Du- jadi 2 minggu setelah saya tiba di Melbourne karena saya PhD student, saya mengalami confirmation review. Jadi hal seperti ini, eh, perasaan campur aduk dan sebagainya itu sangat saya pahami akan dialami oleh teman-teman. Karena begitu banyak ketidaktahuan atau ketidakmengertian atau hal-hal unpredictable yang bisa terjadi ke depannya. Kita khawatir tentang visa, khawatir tentang OSHC yang belum terbayar, khawatir rekeningnya kurang, khawatir nanti tiba-tiba berangkat, tiba-tiba akan sakit, dan sebagainya. Begitu banyak kekhawatiran. Tapi saya doakan mudah-mudahan teman bisa menjalannya satu demi satu dari rencana-rencana itu. Jadi kalau kita pikirkan sampai selesai, bisa stres kita. Jadi studi itu S2, S3, apalagi membawa keluarga, itu kita kayak mau mendaki gunung yang tinggi. Jadi saya selalu memotivasi teman-teman, gunungnya memang tinggi, tapi kalau ketika kita lewati tebing-tebingnya, mendaki pelan-pelan, maka di perjalanan ini kita akan menemukan pemandangan yang indah, kadang-kadang bisa camping di sekitar Yaitu danaunya, kemenep ta? dan literally memang kita bisa camping di Australia. Jadi sebelum berangkat, kuatkan motivasinya bahwa saya akan berangkat Apa ke ya? Australia Udah dan 200 ingin dari memastikan diri saya akan selesai kuliah dan pulang membawa gelar. Itu dulu. Kemudian siapkan mentalnya yang kuat. Ada banyak up and down yang akan kita temui selama sekolah. Bagi yang dapat funding atau beasiswa, itu baru langkah awal. Akan banyak tantangan yang kita hadapi, tapi jangan khawatir. Akan banyak support system yang kita temui, ada banyak teman yang bisa kita ajak cerita, ada psikolog yang bisa kita temui di kampus, dan sebagainya. Sistem support di Australia itu sudah sangat cukup baik untuk menunjang teman-teman untuk bisa eh, kuliah atau bisa membawa keluarga ke sana. Jangan khawatir. Tapi tetap aja kita butuh uang yang mencukupi ya. Kita butuh uang untuk tiketnya, butuh uang visanya, bawa keluarga itu butuh uang untuk beli tiket, buat OSHC, upgrade dari single ke family, dan sebagainya. Dan yang lebih penting kita bisa memanage waktu kita selama kita studi. Karena waktunya sempit, ada banyak hal yang mungkin kita capai, tapi kita tetap ditarget harus pulang membawa gelar. Itu mungkin yang harus disiapkan sebelum berangkat. Nah, ini foto kami waktu baru sampai di Clayton tahun 2022. Next slide. Bukan saya yang pegangnya. Nah, saya mulai dengan housing. Kebetulan ini rumah yang kami tempati selama kurang lebih 3 tahun di Melbourne. Kemarin sudah dijual sama penjualnya, yang punya. Dan ini ya sedikit aurora di atas rumah kami. Jadi kalau inilah kelebihan tinggal di Clayton ya, bisa lihat aurora. Jadi ada beberapa eh, tipe rumah yang bisa kita dapatkan atau akomodasi yang bisa kita lakukan. Jadi dan ini real apa ya, semacam real experience yang dilakukan teman-teman. Keluarga biasanya akan menyewa rumah, tapi akan melebihkan jumlah kamarnya dari yang mereka punya kalau dia ada di remote area. Contoh misalnya di Clayton. Tapi kalau dia ada misalnya di city, mereka pasti akan menyewa yang sesuai dengan kebutuhannya. Nanti eh, cost benefitnya adalah kalau punya lebih itu bisa dikoskan nanti. Harganya bisa teman-teman cek sendiri nanti di range yang berapa yang berlaku sekarang, bisa dilihat sendiri, itu sangat tergantung dari season, dari musim, dari kebutuhan dan sebagainya. Tapi range-nya mungkin sekitar 2.200 sampai 3.500 per bulan. Itu baru sewanya.
Kemudian kalau misalnya cari tipe studio ya sekitar 1.500, 2.200. Kemudian ya ada yang kos. Kebetulan saya dulu ada anak kos saya selama kurang lebih 3 tahun. Jadi apa yang kita bayangkan tinggal di Indonesia, ada orang lain yang tinggal di rumah kita itu hal biasa di Australia. Jadi mungkin pada saat sebelum berangkat, kok bisa kayak gitu ya? Kok bisa tinggal sama orang lain? Jangan khawatir, itu akan terjadi. Dan akan saling melihat, oh ya ya, nggak apa-apa ternyata gitu ya. Karena ternyata kita udah biasa. Jadi saya punya sekitar 4 anak kos selama kurang lebih 3 tahun tinggal di Australia dan itu biasa aja kemudian. Atau tinggal sekalian di student accommodation. Ini lebih prepare tapi sedikit lebih mahal. Price-nya agak variatif tapi do your research ya. Kemudian time-nya biasanya ada yang temporary, ada long term. Temporary ya karena misalnya yang udah booking belum datang atau misalnya ini lebih yang kos-kosan yang temporary ya. Kalau long term biasanya 6 bulan untuk kos-kosan, tapi untuk rumah biasanya mintanya 1 tahun. Kemudian ada bond. Bond ini biasanya kita bayarkan setara 1 month lease. Jadi teman-teman yang khususnya berkeluarga di kedatangan pertama harus menyiapkan uang eh, untuk akomodasi itu artinya 2 kali monthly. Satu buat bond, satu buat monthly-nya. Jadi eh, duitnya agak dianggarkan juga untuk itu. Kemudian yang lebih penting lagi teman-teman dan sering sekali terjadi konflik karena saya juga lurah di sana dan sering ada yang melapor ke saya karena ada konflik itu biasanya masalah membersihkan kamar, masalah biaya utilities, kemudian memotong rumput itu lumayan mahal. Rumah saya ini kalau dipotong itu sekali $200. Untungnya yang punya datang untuk memotong. Tapi itu sebenarnya kewajiban saya. Kemudian yang paling sering bermasalah mengenai kewajiban ini cleaning end of lease. Jadi kadangkala misalnya mereka bareng untuk menyewa rumah, tapi kemudian satu keluar sehingga kewajiban cleaning end of lease itu ada di yang tersisa. Atau misalnya di tengah-tengah perjanjian dia transfer lease, sehingga yang punya kewajiban cleaning itu ada di yang setelahnya. Nah, ini perlu teman-teman lihat dan mungkin anggarkan seperti apa biaya-biaya tambahan ini. Utilities biasanya tergantung kalau pakai gas atau semuanya adalah listrik. Gasnya kan biasanya untuk heater sama untuk air panas. Kalau hanya misalnya pakai listrik, nah itu rata-ratanya sekitar $200 lah eh, per bulan kalau untuk keluarga. Kemudian jadi rata-ratanya mungkin sekitar 2.500 sampai 3 ya 2.500 lah kalau bawa keluarga untuk rumah gitu ya. Kalau untuk yang single ya mungkin ya sekitar ya 900 sampai 1.000. Jadi duit beasiswanya kalau misalnya LPDP ya masih cukup lah gitu. Kemudian bisa nanti lihat source-nya di website berikut, grup WhatsApp komunitas Indonesia di kota masing-masing itu jauh lebih valid, lebih cepat, lebih dinamis. Kemudian karena itu kadang restricted ya, Maya bisa masuk ke FB Grup Indonesia di Indomap, apa yang ditanya biasanya ada yang jawab gitu ya. Itu kemudian next, ini mengenai housing, kemudian next, boleh next, mengenai menyekolahkan anak. Jadi saya punya 3 anak selama di sana. Satunya ini yang paling bungsu, ini dia mulai dari kindergarten sampai eh, selesai kelas 1 SD. Kemudian anak kedua saya ada yang mulai kelas 1 sampai selesai kelas 3. Kemudian yang ketiga itu dia masuk kelas 5, kemudian sempat masuk SMP. Jadi saya punya pengalaman yang mencukupi lah, punya anak yang TK, punya anak yang SD, dan punya anak yang SMP. Nah, khusus yang si kecil ini, itu dia nyampai kakak-kakaknya udah mulai sekolah, dia belum boleh sekolah. Karena dia harus lengkap dulu vaksinnya dengan standar Australia. Jadi karena ada formatnya Australia, yang harus dipenuhi, kemudian ada listnya yang harus dipenuhi jenis-jenis vaksin yang ada. Nah, itu harus selesai dulu sebelum dia bisa vaksin, sebelum bisa dia masuk TK-nya. Nah, pernah itu dia sekali bisa 6 kali jabs dalam sekali pertemuan. Jadi kasihan juga. Tapi jangan jangan khawatir, anak-anak bisa ternyata gitu ya. Kalau dulu saya sempat bayar, tapi sekarang udah gratis ya ininya biaya sekolahnya. Kemudian itu maksimum 15 jam, ada yang
2 hari tapi 7,5 jam, ada yang 3 hari tapi 5 jam. Ini khusus Victoria. Mungkin di negara bagian lain bisa lebih bisa agak berbeda. Tapi kondisinya begitu. Tapi ini sekarang gratis. Kemudian kegiatan di sekolahnya ya 100% main lah. eh Cooking, outdoor, indoor, mewarnai, dancing, mengenal budaya masing-masing. Dia ketemu dengan anak-anak lain. Kemudian sistemnya multikultural, pengantarnya pasti bahasa Inggris, tapi jangan khawatir lah. Anak-anak itu belajar, anak saya ini khusus yang hanya yang pertama aja yang ada basic bahasa Inggrisnya. Yang kedua, yang ketiga memang saya siapkan nanti di Australia baru belajar bahasa Inggris. Tapi setelah pulang ke Indonesia sekarang, yang kakaknya itu karena punya basis bahasa Inggris yang aksen Jakarta, jadi apa ya, aksen Australianya itu nggak kelihatan. Tapi kalau yang kedua dan ketiga ini apa ya, sampai sekarang masih terjaga sampai sekarang. Dan kalau bertengkar kelihatan yang kedua yang ketiga ini yang masih bagus logatnya apa aksennya gitu ya dibanding kakaknya. Eh, oh, dia protes karena dia dengar kayaknya nih. Kemudian ada biaya lain-lain, foto kalau mau beli. Jadi biayanya hampir nggak ada lah kalau ini. Karena juga pakaiannya sama, uniformnya nggak ada. Next. Ini bisa dibaca apa ya, step-stepnya kalau mau mendaftarkan anak di kindergarten. Tapi intinya di sini kindergarten kalau di Victoria sekali lagi itu diatur atau di manage oleh konsil ya. Jadi misalnya konsilnya Monash, jadi semacam eh, beberapa kecamatan di bawah Monash Konsil. Jadi itu dikumpul di sana. Nanti dia mengalokasikan eh, ininya yang kosong gitu ya. Jadi tinggal kita daftar di sana, nanti kita dikasih tahu anakmu masuknya di hari ini yang bisanya gitu ya. Nah, kemudian kita respon overnya kayaknya sih bisa banding atau eh, kalau misalnya yang kurang cocok, tapi eh, biasanya sih diterima aja sama teman-teman gitu ya. Kemudian enrollment confirmation udah anaknya bisa main setiap hari di sana. Next. Itu mengenai kindergarten. Kemudian primary school, kebetulan anak saya ketiganya sempat sekolah di primary school di Clayton North Primary School, salah satu sekolah paling khas di Australia karena paling banyak orang Indonesianya di sini. Sekitar ada 30 sampai 40 kali orang Indonesia di sini. Kemudian ya syaratnya ada paspor, visa, akta lahir, imunisasi, tapi nggak pernah diminta rapornya. Sama sekali nggak diminta rapornya. Terus dia usianya 5 tahun karena dia mulai dari preparation sampai kelas 6. Jadi ada 7 kelas, ada tujuh tingkatan di eh, SD itu. Jadi mulai dari foundation kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian biaya SPP-nya, kebetulan kalau PhD, Master by Research, atau beasiswanya dari AS itu free. Tapi kalau beasiswanya dari yang lain, atau masternya nggak research, nah itu harus bayar sendiri. Dan banyak kok yang bayar, banyak. Khususnya teman-teman yang dari BUMN itu biasanya bayar sendiri. Kalau bayar sendiri ya sekitar 10.000 per year, lumayan 100 juta. Jam sekolahnya jam 9 sampai jam setengah 4, pelajarannya math, writing, reading, inquiry, olahraga, tapi anak-anak senang. Ada jeda resisnya, ada snack dan lunch. Biaya tahunan, jadi bagi kita yang PhD dan Master itu biayanya sekitar segini. More or less bisa berbeda setiap negara bagian. Kegiatan anak dipantau lewat aplikasi, nggak ada WA grup kelas. Saya baru nyampe di Indonesia sekarang, anak saya ini udah ada grup WA kelasnya. Jadi itu nggak ada, nggak perlu bawa buku. Bahkan kalau Ramadan, anak-anak ini kadang nggak perlu bawa tas, karena kan nggak bawa makanan gitu ya. Ya seperti itu. Next. Kemudian anak saya pindah dari SD ke secondary school. Bagi teman-teman yang baru datang anaknya, saya sarankan lebih cepat dan lebih gampang itu langsung email sekolah terdekat dengan lokasi akomodasinya. Itu lebih gampang daripada cari-cari informasi langsung email aja dan biasanya itu akan dibalas hari itu aja. Cuma ini bedanya sama SD. Kalau yang SD tadi itu pakaiannya sama setiap hari boleh. Kalau secondary school ada pakaian yang harus dia beli kayak jas seperti ini. Kalau winter dia harus pakai jas. Kalau di luar winter dia eh, dia pakai jas tapi nggak perlu pakai tie. Ya seperti itu aturannya. Dan sepatunya itu nggak boleh lagi sepatu kets. Seperti itu aturannya. Dananya harus disiapkan untuk itu. Kurang lebih sekitar $600 untuk semua yang ini. Next.
Kemudian daycare, kebetulan anak kami nggak pernah dititipkan di daycare, tapi ini adalah informasi umum yang saya berikan. Menitipkan anak di daycare lumayan mahal, $165 per hari. Jadi per hari, jadi eh, ya pastikan hanya dititipkan karena memang tidak ada yang bisa menjaga saat itu karena Ini lumayan dengerin ini lumayan besar ininya. Zoom Eh, PPI ya Australia. halo, halo. Eh, jadi pastikan fee-nya pastikan memang eh, diperlukan untuk membayar itu. Jadi kemudian sebenarnya ada juga yang menawarkan di komunitas yang masing-masing gitu ya. Dan itu biasanya lebih murah, bahkan hanya $60 per hari. Jadi nanti teman-teman usahakan ikutlah komunitas di sekitarnya, akan ada informasi lebih murah untuk yang ini. Jangan khawatir, ini ada banyak sekali informasinya dari yang beredar gitu ya. Nggak akan kekurangan informasi mengenai kalau sudah ada di Australia. Next. Kemudian mengenai healthcare. Jadi setiap student itu kan khusus di Australia itu diwajibkan punya ini ya asuransi mahasiswa. Itu setara dengan BPJS. Jadi di Melbourne ada namanya Pak Mulyoto, dosen Monash yang saya sering sekali berinteraksi. Jadi dia bilang kalau mau menjelaskan apa itu SHC, bilang aja dia setara BPJS. Karena yang di cover memang mirip dengan BPJS gitu ya. Dan yang di cover kalau di Australia itu mirip Medicare. Eh, jadi dia mengcover yang basic-basic gitu ya. Ke dokter, hospital, ambulans, kemudian beberapa obat gitu ya. Kecuali memang gigi, makanya banyak teman yang pulang kalau untuk giginya. Kemudian kacamata saya beli sendiri kacamata di sana. Fisioterapi. Jadi dental, optical dan fisioterapi adalah salah satu profesi yang cukup mahal di Australia ya, karena orang bayar sendiri gitu. Next. Nah, ketika akan melakukan akses healthcare ini, biasanya sih kalau kami di Clayton, kita ke kampusnya langsung bisa minta appointment atau bisa lewat Hotdog atau beberapa aplikasi mungkin. Tapi dipastikan bahwa dia menerima biasanya bulk billing. Istilahnya bulk billing ini kita nggak perlu bayar, dia yang akan mencas langsung ke asuransinya, apakah pakai Allianz, apakah pakai Bupa dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita eh, tidak appointment, biasanya ada gap fee yang harus kita bayar gitu ya. Jadi mending appointment. Tapi masalahnya kalau appointment kadang kalau hanya flu, udah sembuh flunya, kita baru dapat jadwalnya. Nah, itu seperti itu. Mungkin telepon ke sekitarnya yang ada. Terus emergency, saya beberapa kali menemani teman-teman selama jadi lurah ke emergency, biasanya ada fee $600 dan ternyata lebih cepat penanganan emergency di Indonesia dibanding di Australia. Jadi kalau bisa jangan ke emergency kalau nggak benar-benar emergency. Karena akan dibiarkan di situ selama bisa 3 jam, bisa 4 jam, bahkan ada yang sampai 6 jam. Kalau nggak benar-benar emergency. Dan itu pun harus bayar $600 gitu. Next. Kemudian ini mengenai dependent visa, ini salah satu yang diminta juga sama PPIA. Ini tergantung teman-teman mau apa, datang bersamaan atau keluarganya menyusul. Itu akan berbeda perlakuannya dalam hal nanti bayar OSHC-nya seperti apa, terus visanya seperti apa gitu ya. Kalau saya kebetulan datangnya keluarga menyusul, jadi saya keluar dulu visanya, baru keluarga saya eh, buatkan visa, dan itu berefek ada nanti upgrade dari visa single ke multi family. Nah, kemudian saya sarankan sebaiknya gunakan agent. Saya kebetulan pakai ADP kemarin, jadi biar dia yang mikir yang begitunya ya. Toh kita juga nggak bayar juga kalau bayar sih sekitar 1,5 juta gitu ya. Tapi itu nggak seberapa gitu. Kemudian untuk dependent visa ini pasti memerlukan pemeriksaan kesehatan, ada biaya visa yang harus kita keluarkan, ada saldo mengendap, dan itu biasanya dari agennya udah kasih clue-nya lah. Kira-kira apa yang kamu perlukan, ini jumlahnya sekian berdasarkan hitung-hitungan ini gitu ya. Paling pengurang dari jumlah itu yaitu tadi, ada kalau misalnya beasiswa ada LOG. Kemudian range-nya itu tergantung. Kalau misalnya S2, yaitu biasanya 2 tahun ditambah 10 bulan atau berapa bulan. Kalau S3, punya saya itu, karena saya cuma 3 tahun, 3 tahun sampai 10 bulan. Pokoknya intinya dia bersamaan dengan habisnya
visa gitu ya. Nah, itu nanti jumlahnya bisa teman-teman cek sendiri berapa yang diperlukan. Meskipun sebenarnya press list ini kadang lebih tinggi daripada yang saya bayar gitu. Jadi saya bayarnya itu best practice-nya saya bayar lewat aplikasi Allianz. Di situ tinggal add dependent gitu ya. Tinggal di situ keluar kode bayarnya langsung bayar. Nanti itu yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk visa. Syarat lain untuk visa biasanya harus ada LOE untuk anak-anaknya. Nah, karena ini penting, makanya teman-teman saya sarankan untuk email saja sekolah yang diincar. Karena itu biasanya di salah satu syarat supaya anaknya bisa ikut. Next. Ya, kemudian waktunya udah habis ya. Jadi karena kita bawa family, saya minta pastikan bahwa keluarga yang dibawa itu satu visi dengan kita. Jangan istri atau suaminya itu punya tujuan lain. Karena banyak yang terjadi seperti itu dan banyak selama saya kembali jadi lurah banyak yang melapor seperti itu. Jadi gunakan keluarga sebagai faktor pendukung utama. Jangan jadi beban, tapi jangan juga dia malah mengarahkan kita ke hal lainnya gitu ya. Fokus ke hal lainnya, fokus ke studi. Kemudian gunakan komunitas itu untuk mendukung kita. Tapi dalam komunitas kita harus bisa memberi, jangan hanya meminta. Kita sering minta tolong, tapi nggak pernah menolong. Nah, itu nggak bisa terjadi seperti itu. Next. Udah hampir selesai juga. Kemudian mengenai kerja, di Australia ada part-time, ada full-time. Bagi student ada teaching assistant, ada researcher, ini yang pernah saya lakukan. Kemudian ada blue collar work. Nanti siapkan TFN dan ABN-nya kalau mau kerja gitu ya. Tapi ingat, tujuan utama adalah studi. Jangan pernah terlena gitu ya. Karena di Australia itu bukan cari kerjanya kadang yang murah, menghindari bekerjanya yang susah gitu ya. Karena godaan itu. Next. Kemudian adaptasi anak jangan khawatir. Anak-anak akan cepat, ada pendampingan, ada bahasa Inggris. Australia menghargai multikulturalisme, jangan khawatir anaknya mau jilbab atau apa gitu ya. Nggak akan diapa-apain. Anaknya mau bisa puasa di sekolah dan sebagainya. Tidak akan ada bully. Hampir tidak ada bully selama dia sekolah di sana. Next. Kemudian inilah kami tahun 2022 datang. Ini 2025 dilepas sama teman-teman pas hari H. Next. Dan ini farewellnya. Jadi saya harapkan teman-teman datang bawa harapan, nanti pulang bawa ijazah, pulang bekal, dan saya harapkan teman-teman berakhir dengan baik ya, minimal bawa ijazah, bawa networking, bawa ilmu, dengan harapan besar kembali ke Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ahmad Amiruddin atas pemaparannya yang begitu komprehensif, begitu menyentuh juga, karena sempat tahu juga, pernah ngeliat juga Pak Ahmad di sini. Jadi banyak membantu, banyak menginspirasi orang. Terima kasih sekali Bapak, walaupun Bapak sudah pulang, tapi tetap terasa presence hari-hari di sini. Baik, tentu saja setelah ini teman-teman masih bisa bertanya, bertanya kepada Katika, kepada Pak Ahmad, ataupun kepada spesifik tentang region atau universitas kalian, bisa PPI Cabang dan Nanting membantu. Namun, sebelum ke sesi tanya jawab, ada info menarik sedikit saja tentang akomodasi. Kenapa akomodasi? Karena akomodasi adalah salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang sangat kita butuhkan dan menjadi salah satu concern utama bagi para teman-teman yang akan datang ke Australia. Banyak student Indonesia yang kesulitan nih untuk cari tempat tinggal. Mainly karena kita tuh belum punya rental history. Jadi kalau kita lagi mau cari rumah, kita mau apply ke, let's say, real estate atau to apply, kita itu kadang kekurangan dokumen yang cukup convincing buat para agent atau landlord mau nerima kita. Misalnya kayak rental history. Kita kan baru datang, we don't have the rental history, right? Atau income lokal. Gimana kita mau punya income karena kita baru datang? Jadi kadang dokumen-dokumen tuh kurang lengkap gitu dianggapnya oleh para landlord atau agent. Another document yang kadang tuh suka missing adalah SIM Australia gitu. Nah, di Australia apply property jadinya sungguh ketat gitu saingannya. Apalagi kayak saya di Clayton, itu kita akan punya banyak sekali competitors gitu. Udah apply ke banyak tempat, bisa tetap ditolak karena tidak ada dokumen yang sudah saya mention sebelumnya. Dan saingannya juga dengan para locals.
atau yang sudah lama tinggal di sini. Karena itulah sekarang ada layanan seperti Find My Home yang akan membantu teman-teman dari awal sampai benar-benar dapat tempat tinggal yang cocok dan teman-teman benar-benar prefer gitu. Mereka apply properti atas nama mereka sendiri, jadi bukan individu teman-teman. Sehingga peluang buat disetujuinya itu pun jauh lebih tinggi. Fee-nya pun berlaku sampai teman-teman dapat properti. Jadi nggak perlu bayar berkali-kali walau apply ke banyak tempat. Jadi misalnya aku suka rumahnya nih ada 5, ya bisa lima-limanya di-apply, dibantu oleh Find My Home. Mereka juga akan bantu cari unit sesuai preferensi teman-teman, terus bantu urus dokumennya, komunikasi dengan agent, sampai benar-benar bantu pas mau pindahan gitu. Kemudian soal layanan gimana? Oke, layanan bisa dengan bahasa Indonesia atau Inggris. Jadi teman-teman yang belum lancar bahasa Inggris jangan takut, bisa banget pakai bahasa Indonesia. Atau kalau teman-teman malah pengen latihan ngomong bahasa Inggris atau nanti dicampur-campur, itu bisa banget. Mau English Jaksel gitu kayak anaknya Pak Ahmad, wah keren banget tuh English Jaksel gitu kan. Itu bisa banget juga. Nah, kalau kalian masih bingung mulai dari mana atau takut prosesnya ribet, Find My Home bisa jadi partner buat bantuin settle in dengan aman dan cepat. Dan another consideration adalah kadang tuh student accommodation mahal dan juga mungkin sempit atau tidak ada ruang privacy. Jadi atau shared house gitu ya. Shared house mungkin teman-teman ngerasa aku tidak pengen nih kan tidak pengen share dengan orang asing gitu. Nah, with Find My Home ini kalian bisa dibantu untuk cari opsi lain seperti apartemen sewa atau mau sharing sama teman-teman yang dari awal tuh aku pengennya sama ini, itu bisa banget gitu. Jadi bisa hemat, lebih private dan lebih nyaman. Seperti itu kakak-kakak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa banget kunjungi websitenya Find My Home atau Instagramnya mereka dan mereka akan ready banget untuk jawab pertanyaan kakak-kakak semua. Baik, itu saja tentang Find My Home. Selanjutnya, sesi yang akan panjang dan teman-teman jika ingin bertanya, inilah waktunya sesi interaktif yaitu Q&A bersama para pembicara dan perwakilan cabang dan ranting. Saya akan mengutamakan teman-teman yang raise hand dulu, kemudian baru saya akan membaca chat box. Begitu. Em, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Langsung saja bisa ditaruh di chat box atau raise hand. Saya pun sambil menunggu, sambil lihat-lihat dulu nih di chat box. Mungkin teman-teman ada yang ingin tanya lebih jauh mengenai bagaimana caranya untuk akses healthcare, itu bisa banget. Atau ada yang mau tahu lebih banyak tentang student exchange, itu juga bisa. Nah, kita juga pengen tahu nih, apakah ada teman-teman yang tujuannya ke Adelaide atau South Australia? Kita pengen lihat nih, ada berapa orang ya yang mau ke South Australia? Di data nggak ada sih, Mbak. Iya ya, Mm-mm. Klik ini. kita tunggu dulu. Mungkin sambil kita menunggu, saya bisa lihat dulu di chat box pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dari teman-teman. Ini pun menarik ya tentang airport pickup. Jadi ternyata nggak semua universitas memberikan layanan tersebut gitu ya. Oh, ada yang mau ke ANU, lanjut PhD. Oke. Mungkin sambil menunggu teman-teman semua ingin bertanya atau mungkin mereka masih berpikir-pikir, kita bisa perkenalan cabang dan ranting dulu. Kita mulai dari mungkin karena Pak Ajik juga udah ready, kita bisa mulai dari Bapak ya? Boleh nggak? Boleh, boleh, Pak boleh. Aji dari PPIA Flinders. Boleh diperkenalkan dulu, Pak. Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Purnomo Putro, saat ini saya Presiden di PPIA Flinders. PPA Flinders, kami saat ini pengen menjadi People's Organization gitu ya. Jadi dari rakyat untuk rakyat, bahkan program utama kami adalah
seperti Masjid Jogokarian selalu mengenolkan kas kami gitu. Jadi kalau dapat duit langsung barbeque, langsung kegiatan apapun. Ya pokoknya kita benar-benar apa namanya? Benar-benar pengen menjadi people's organization. Kalau tadi di teman-teman ada airport pick up, meskipun Flinders juga sudah menyediakannya, namun PPIA memberikan tambahan pelayanan bahwa kalau misalnya ada yang datang ke Flinders ini, kami selalu menjemput secara personal ke bandara bareng-bareng. Kemudian kami akan mengundang ke salah satu rumah anggota kami gitu. Jadi biar di hari pertama itu tidak apa namanya tidak seperti berada di tempat asing gitu lah ya. Nah, seperti itu. A real warm welcome karena nanti yang biasanya yang masak adalah istri saya dari Boyolali, pacar saya sejak SMA itu. Jadi nanti akan dimasakkan soto sedap Boyolali. Kalau di Jakarta sudah sering masak soto sedap Hajah Widodo. Nah, itu tetangga kami di Boyolali. Jadi insya Allah resepnya 11-12 lah. Cuma di sini susah nyari sate paru aja lah. Jadi, program kalau misalnya nanti ada kesempatan main ke Flinders di sekitar 17 Agustusan, kami di PPA Flinders nanti di tanggal 17 Agustus itu mau membuat Indonesian Kampung Festival. Jadi kita akan ada lomba 17-an bareng-bareng teman-teman ini dengan diakhiri 1.000 mangkok bakso, insya Allah. 1.000 mangkok bakso. Kami sudah Wah, mendapatkan pendanaan sekitar $2.600. Jadi kayaknya cukup lah untuk 1.000 mangkok bakso. Jadi silahkan nanti kalau misalnya pengen memperkenalkan Bon Cabe juga boleh karena kami tidak menyediakan itu. Intinya sedek-sedek aja, pokoknya begitu dapat duit habis itu program utama kami seperti Masjid Jogokarian. Salah satu apa hal yang menginspirasi saya kalau mengelola organisasi. Dulu ketua RT saya juga waktu ketua RT di Bintaro, kasnya habis terus pokoknya. Itu pokoknya salah pokoknya yang menunjuk saya jadi presiden karena kasnya selalu habis. Mungkin itu perkenalan dari saya PPA Flinders. Kayak saya tadi mohon maaf Mbak Anissa ngelihat saya settingan sama Mas Rifa, Mas Aca yang ketua PPI ASA. Ini Mas ini nggak ada yang mau ke SE ya ini ya. Kita bikin rusuh aja lah yang teman-teman yang mau ke Victoria ini siapa tahu nanti kalau mau main ke desa Adelaide, bener-bener desa. Jadi benar-benar sunyi gitu. Silahkan kami more than welcome untuk menyambut teman-teman semuanya untuk tur ke Desa Adelaide. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu 17 Agustus untuk sama-sama menikmati bakso. wah, terima kasih sekali Bapak atas perkenalannya. Begitu hadir gitu ya PPIA Flinders itu untuk para teman-teman. Jadi benar kerasa ya Pak, walaupun kasnya kasnya sampai nol, tapi memang nyata gitu terasa sama Sekarang teman-teman nggak nol sih Mbak, mudah-mudahan. $11. Mohon maaf, kami masih punya $11, jadi nggak nol-nol banget sih. Saya Keren, dua keren kali, Bang. saya 2 kali apa namanya mendapatkan beasiswa ke Australia. 3 kali sih kalau untuk Australia Award. Jadi ada Master Australia Award, Doctors Australia Award, dan sekarang PhD juga dengan Australia Award. Jadi kalau misalnya eh sempat berkeliling seluruh kota di Australia kecuali Darwin. Silahkan teman-teman nikmati negara ini. Jadi negara ini adalah negara yang indah. Dulu kan kita selalu didoktrin kalau Indonesia itu adalah negara yang paling indah ya. Silahkan dinikmati kota ini. Nanti mungkin kita akan punya pendapat lain. Kekurangan dari tempat wisata di Australia adalah di pantai itu nggak ada yang jualan cilok. Itu aja deh. Pokoknya kalau ada itu, insya Allah Australia ini sempurna. Makanya kenapa Australia tidak sempurna? Karena sempurna hanya milik Allah dan Andra and the Backbone. Terima kasih. Aduh, mantap Pak. Terima kasih banyak Bapak. Aduh, seru banget ya Jangan panggil saya pengalaman Bapak Bapak. Pak, karena saya di sini dipanggilnya Om, jangan Bapak. Oh, maunya dipanggil Om. Om, Oke, jangan oke Bapak ya. Karena Om. saya belum setua itu, masih late 30 lah. Siap Om. Oke, ini ada Siap, siap, siap. ini ada pertanyaan nih satu dari Firman. Katanya beliau akan minggu depan anak akan berangkat ke sini. Kemudian beliau bertanya kiriman anak kuliah di Monash Caulfield sekitar berapa ya minimal? Apakah Pak Ahmad tahu atau ada teman-teman dari Victoria yang tahu? Iya ini bener ya ternyata kebanyakan Victoria ya. Tapi mudah-mudahan sih ada ya yang ke South Apa Australia juga. pertanyaannya, Mbak? Kiriman apa maksudnya?
kiriman anak kuliah di Monash Schofield, mungkin mungkin expense-nya kayak kali ya. Kiriman. Uang bulanan di luar biaya kuliah. Uang Oh bulanan. ya, oh ya ya, oh ini beasiswa ADB kali ya. Eh kalau mengacu ke beasiswa ya sekitar 2.800 gitu ya. Kalau mungkin acuannya itu aja sih single. Saya nggak tahu kalau mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman bisa chat langsung ke ibunya atau ke bapaknya itu mengenai khususnya yang biaya orang tua ya berapa kira-kira. Tapi kalau mau berdasar ke beasiswa ya minimal 2.800. Oh Silahkan iya, kalau yang lain. Ya, mungkin ini kalau itu karena maksudnya ya biaya hidup ya. Kalau itu maksudnya ya, aku nggak tahu ya. sepertinya life expense ya. Soalnya beliau ini sepertinya mau mengirimkan anaknya ke Monash Caulfield, tapi pengen tahu kira-kira setiap bulannya dia perlu ngirimin berapa ke anaknya gitu ya. Kalau anaknya mau kuliah di Monash Caulfield. Oh, minggu depan bahkan anaknya akan berangkat. Oh Iya, iya betul Pak, biaya hidup. 2.800 lah minimal Pak Betul. per Australian dollar ya. Iya, betul Ya itu betul. udah cukup inilah, bisa hidup lah. Sekali-sekali bisa makan di resto Pak. Ya, terima kasih. Ya, good luck untuk anak Bapak yang akan memulai perkuliahannya. Kalau untuk ini ada diskusi mengenai provider yang bagus dipilih apa gitu. Gimana teman-teman? Apakah ada yang punya insight? Karena ini macem-macem banget ya. Ada yang bilangnya bagus pakai Vodafone. Butuhnya apa sih Mbak kalau misalnya pendapat saya? Jadi teman-teman butuhnya data seringnya cuma di kota atau sering berpetualang. Kalau kebetulan saya dan anak saya itu suka banget mancing di seputaran Adelaide ini ada banyak banget tempat mancing. Kami sering ke pantai-pantai yang di situ adanya itu cuma Telstra. Jadi kami nggak punya pilihan lain sih gitu. Jadi Kalau untuk kalau harganya, Pak? untuk kalau untuk harganya Oh. memang paling mahal Mbak. Tapi kan kita Oh. kaya ya. Nggak, maksudnya ya apa namanya? Karena kami butuhnya itu daripada nanti apa namanya kita cari apa murah terus tiba-tiba lagi mancing di telepon istri nggak tahu kan nanti besok minggu depan nggak diizinin kan. Jadi kami demi kemaslahatan mancing kami itu Oke, jadi kalau Telstra itu yang sinyalnya kuat ya? jaringannya Iya, jaringannya. jaringannya baik. Kalau Oke. misalnya yang paling murah lagi adalah pilih provider-provider 4G yang pakai jaringan Optus. Jadi ada Hmm. tadi misalnya apa namanya Amasim, terus Kogan segala macam itu dia bergerak di 4G tetapi pakai jaringan Optus. Nggak kenceng banget tetapi cukup. Kalau misalnya pengen yang sudah sering pakai 5G, handphonenya bagus, ya mungkin mungkin agak agak anu ya agak harus ini ya. Tapi kalau cuma di kota-kota aja, semua yang paling murah silahkan. Betul. Iya, bisa Oke. juga ini kakak saya pakai Mm. Bilong gitu ya. Itu Bilong kayak dia pakai Telstra juga jaringannya, jadi 4G, Pak. relatif lebih murah ya dibanding ini ya, Hmm. dibanding Oh, Telstranya sendiri. Kebetulan istri saya pakai terakhirnya dari Optus pindah ke Bilong gitu. ingat harganya, Pak? $30 kalau nggak salah ya. Oke, oke Iya, baik. Menarik, menarik. iya, iya. Oke, Kalau saya pakai Optus, oh ya Optus. sering hilang-hilang gitu, kurang direkomendasikan. Ya, Udah terlanjur ya, Pak? ya udah terlanjur ya. Oke, kita belum berkenalan dengan para representatif PPIA lainnya. Apakah ada yang mau memperkenalkan diri? Kita ada PPIA Halo Queensland, ada. Mbak, Oke, Karion, baik. silakan Kak. Ya, perkenalkan saya Rion Syed Salmon. Saya dari Queensland, sekarang lagi menempuh Master of Geographic Information Science di Queensland University, di University of Queensland menurut saya. Saya sendiri sekarang sedang apa ya menjabat di bagian PPIA Queensland sebagai ketua divisi pendidikan dan PPSDM ya. Jadi pendidikan dan pelatihan untuk sumber daya manusia untuk di Queensland. So saya lebih ke arah ini ya, bagaimana mengengage
pada saat kita datang. Kemudian mungkin seperti apa sih kehidupan di sini secara general aja, khususnya di Brisbane ya. Maksud saya sangat banyak komunitas-komunitas, jadi yang seperti tadi Pak Ahmad sampaikan itu benar sekali, jadi nggak usah takut. Saya juga berangkat ke sini dengan istri dan keluarga, sama kayak Pak Ahmad, saya punya dua anak yang sekarang bersekolah di primary school, ya. So, memang kadangkala itu kita punya overthinking sendiri sebelum kita pergi, mengingat bahwa misalkan kalau anak saya memang dari madrasah, jadi mungkin pada saat di sini mungkin jilbab yang nggak diterima dan apa, padahal pada saat sampai sini enggak, di sini sangat multicultural, mereka menerima segala hal itu, dan seperti kata Pak Ahmad tidak ada bulian sama sekali. Padahal kita sudah sekitar 5 sampai 6 bulan di sini dan kami merasakan itu banyak advantage ya. Jadi kalau Pak Ahmad tadi bilang memang 100% anak-anak di sekolah tuh main. So itu yang benar sekali gitu ya. Nggak usah bawa apa-apa, kita bawa bekal aja ya, anak-anak. Dan alhamdulillah kita dapat akomodasi. Nah ini terkait akomodasi lagi nih. Karena kalau di Australia itu yang menentukan kita masuk di daerah sekolahnya itu berdasarkan apa namanya? Berdasarkan range ya, kayak apa, Ryan gitulah kalau di Indonesia. Jadi ada, Zonasi ya? kalau kita masuk, kalau kita dapat akomodasi di tempat tersebut dan kita dekat dengan sekolah itu, ya otomatis peluang kita masuk di sekolah itu besar. Jadi itu harus diperhitungkan juga. Karena saya juga dapat di daerah yang memang, jadi sebelum kita ke Australia kita udah cari sekolah terbaik, maksudnya paling bagus lah ya. Walaupun kita master, memang kita harus beban yang kita bayarkan ke sekolah. Jadi saya juga menginfokan ke teman-teman master gitu ya yang membawa keluarga. Ada juga beberapa hal yang harus diperhitungkan, karena kalau master, misalkan saya dari LPDP beasiswanya itu pun tidak mengcover semua ya, tidak bahkan tidak gratis, kita harus bayar. Untung saja memang rezeki saya dan istri memang sama-sama awardee, dan itu cukup lah, tidak lebih tapi cukup, dan itu harus di manajemen secara baik. Jadi kalau tidak makan di restoran, masak sendiri, saya rasa itu cukup bisa membantu, dan bisa sekali-sekali makan di restoran untuk senang-senang bersama keluarga. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, dan kalau saya boleh mengundang teman-teman, silakan kalau ada waktu ke Brisbane, kita ke Gold Coast ya, sangat terkenal sana. Walaupun saya juga belum ke sana, tapi saya sangat mengundang teman-teman dari PPIA ataupun yang mahasiswa yang baru datang. Banyak sekali komunitas seperti kita di sini, ada apa namanya, kayak kelurahan namanya Atapia Loka, itu sangat membantu untuk informasi-informasi kedatangan dan lain-lain. Bahkan saya tuh untuk mencari akomodasi dibantu sama teman-teman dulu. Jadi saya masih di Indonesia tapi sudah dapat akomodasi, walaupun itu dari sekian banyak, sekian puluh akomodasi, dan cuma saya dapat satu aja yang saya diterima gitu. Tapi dengan banyaknya jejaring yang kita dapat, itu bisa membantu kita gitu. Jadi tidak usah takut. Saya mungkin itu aja. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Jika ada teman-teman yang mau ke Queensland, bisa banget tanya ke Karion juga ya. Ini ada yang bertanya dari University of Melbourne, namanya Dita, Student Candidate Master of Biotechnology. Wah, keren banget. Good luck ya Kak untuk studinya. Pertanyaannya adalah, aku mau tanya sedikit terkait student exchange. Untuk aplikasinya, apakah biasanya di-apply langsung ke universitas tujuan atau ada program khusus dari universitas asal? Kemudian untuk durasi exchange-nya biasanya bisa diambil di semester atau term berapa dan kisaran biayanya seberapa? Apakah ada teman-teman di sini yang pernah exchange? Katika juga bisa banget ya Katika. Karena Katika udah pernah juga punya pengalaman itu. Gimana nih kalau di Unimap sendiri seperti apa ya? Halo, apakah terdengar suaraku? Kedengeran Katika. Ya, Silakan uh, Kak. oke, mungkin aku mau sharing sedikit. Kebetulan kemarin ikut exchange dari Unimelp juga, dan Dita sama-sama Unimelp gitu ya. Terkait untuk aplikasinya, apakah bisa di-apply langsung ke universitas tujuan? Jadi sistemnya kalau kita mau funded by university gitu ya. Pertama-tama sebelumnya mungkin
sebelum apply ke universitas, kita juga harus tahu apakah kalau misalnya self-funded, go ahead. Tapi kalau kita fully funded by scholarship, misalnya LPDP, dan seperti saya misalnya beasiswa Indonesia Maju, apakah diperbolehkan untuk student exchange? Karena setahu saya beberapa beasiswa seperti Australia Awards itu tidak memperbolehkan awardee-nya untuk student, maksudnya untuk ngambil course yang off off kampus ya, jadi nggak di Australia gitu. Jadi pertama, please make sure about the scholarship requirement. Lalu kalau misalnya mau ikut program exchange yang funded by universitas, dalam arti kita sebagai delegasi atau awardee pilihan gitu ya, itu harus masuk kalau di Unimelp itu namanya tadi udah saya share Melbourne Global atau ada UMOS namanya University Melbourne Overseas Subject gitu. Jadi pada saat itu prosesnya juga cukup lama. Prosesnya itu kita seleksi dari WAM ya, dari Weighted Average Mark atau IPK. Lalu ada proses-proses tersendiri, CV dan juga fokus apakah course yang kita pilih dalam student exchange itu juga relevan dengan mungkin kebutuhan akademik dan profesional kita gitu. Lalu setelah di tahap terakhir baru di apa namanya ditentukan apakah kita terpilih atau tidak gitu. Tapi sebagai informasi, exchange yang aku ikuti di Februari di University of Delhi, India ini juga kemarin mendapat fully funded dari University of Melbourne gitu. Biasanya kalau di Unimap itu dikasih sekitar $1.500 ya, yaitu 15 juta dalam dalam program exchange yang mungkin sekitar 1 minggu gitu. Untuk aplikasinya eh, program khusus dari universitas asal. Jadi kalau tadi aku sempat mention, mungkin ini nggak cuma Unimap aja, tapi Monash dan all universities in general, pasti mereka punya partner-partner university untuk bisa winter exchange, summer exchange, short course, atau long term semester. Itu sebenarnya banyak banget. Apalagi kalau misal kita bersedia untuk membiayai diri sendiri, itu bisa kita apply bahkan misalnya ke universitas yang perguruan tinggi utama dunia gitu ya. Aku lihat ada listed kayak Oxford, Harvard itu semua tersedia juga gitu. Tapi itu ditanggung dengan biaya sendiri-sendiri gitu. Untuk durasi exchange-nya, seperti yang tadi aku mention, kalau short course itu biasanya 1 minggu, tapi beban akademiknya itu setara dengan 1 semester gitu. Jadi kalau di Indonesia tuh SKS ya, SKS itu jadi kita udah membayar satu SKS penuh dalam satu pelajaran gitu ya 12,5 selama 1 semester dalam 1 minggu gitu. Jadi itu durasi exchange-nya. Diambil di semester atau term berapa, itu tergantung dengan course-nya masing-masing. Ada beberapa exchange yang memprioritaskan mereka yang berada di semester akhir karena mungkin karena tidak akan ada opportunity lagi gitu ya. Tidak akan ada opportunity lagi ke depannya. Ada juga yang tidak memperbolehkan new student karena mereka menyaratkan, maksudnya new semester newly banget gitu ya, karena mereka menyaratkan IPK gitu. Jadi kalau misalnya belum ada IPK-nya, belum bisa dilihat dan dinilai performanya gitu sih. Semoga itu menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, jawabannya detail sekali dan itu kaget banget ya 1 minggu exchange untuk 1 semester bebannya. Iya, betul Baik, betul. betul ya Kak. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai akomodasi yang paling murah itu udah dijawab sedikit sama Kak, sama Pak Ahmad. Yang paling murah itu di mana? Di mana ya? Kalau kata Pak Ahmad gimana Pak? Ngekos di rumah orang Indonesia ini Bapak kosnya dulu atau cari share house lainnya? Betul. Ada juga aplikasi yang namanya apa ya, Flatmates gitu ya untuk cari shared house. Mungkin ada teman-teman lain yang mau em, menjawab. Ini tapi Kak, ini dari mana ya Kak Tika ini? Kita belum tahu juga sih. Em, Akan saya bacakan pertanyaan selanjutnya, tapi ingin dengar juga perkenalan dari PPI lainnya. Mungkin bisa ada PPI cabang dan ranting yang mau memperkenalkan dirinya. Mungkin saya boleh dulu, Kak. Boleh dong, silakan Kak. Oke. Assalamualaikum Oh warahmatullahi iya, oke wabarakatuh. siapa?
Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Abista Sheva atau biasa dipanggil Sheva, selaku Presiden dari PPA Victoria. Nah, di sini yang nantinya akan berkuliah ya di State of Victoria siapa aja nih? Pasti ramai ya, karena kan untuk kampus sendiri ada 8 lebih, bahkan bisa belasan di Victoria ini. Yang kampus-kampus besar ada seperti Unimelb, Monash, Swinburne, ataupun RMIT itu juga sekiranya ada representatifnya juga di sini, nanti bisa kenalan juga. Nah, kebetulan juga PP Victoria itu adalah sebuah organisasi percabangan dari PPA Pusat yang membantu menjembatani pusat dan ranting-ranting yang seperti saya sebutkan tadi. Begitu. Nah, untuk di tahun ini kami memiliki sebuah misi yaitu untuk memberikan safe space kepada teman-teman yang berkuliah di Victoria, khususnya para pelajar, dan juga memberikan sarana kreativitas agar teman-teman ini bisa berkarya sekaligus mengintegrasikan teman-teman ataupun para pengurus yang memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Contoh saya sendiri majornya engineering, bekerja sama dengan badan pengurus harian yang backgroundnya itu ada yang computer science, ada yang farmasi, ada yang commerce dan lain sebagainya. Jadi di sini kami saling bekerja sama menggunakan skill kita masing-masing untuk nantinya memajukan organisasi. Nah, mungkin sekalian boleh sounding ya, Mbak saya ya. Di bulan Juli Boleh sama dong. Agustus itu kami mempunyai beberapa proyek-proyek besar. Mungkin ada, aku jelaskan yang Juli dulu. Jadi di tanggal 26 Juli nanti ada yang namanya Alun-Alun. Jadi sebuah festival pasar malam Indonesia yang nantinya insya Allah mengundang salah satu musisi dari Indonesia. Begitu. Lalu setelahnya di bulan Agustus kita akan mengadakan sebuah acara forum diskusi yang nantinya akan mengundang tokoh publik pendidikan dari Indonesia. Itu nanti di tanggal 12 Agustus. Nanti bisa cek di Instagram kita PPAFIK. Lalu selanjutnya kita ada yang paling meriah nih yang namanya Temulawak di tanggal 23 Agustus. Jadi Temulawak itu adalah sebuah teater musikal karya anak bangsa, khususnya pelajar, mungkin satu-satunya di Victoria ya maupun Australia. Tapi di situ anak-anak sudah bekerja keras untuk latihan dan nantinya akan menampilkan sebuah musikal teater bertemakan entah itu sosial maupun tentang Indonesia. Gitu. Jadi teman-teman yang nanti tertarik bisa banget untuk cek Instagram dan mungkin nanti akan saya taruh WhatsApp juga untuk kontak person gitu. Nah, mungkin saya sekalian mau bridging Kak ke salah satu pertanyaan. Kan ada yang menanyakan untuk Bachelor of Mm, Engineering. Nah, kebetulan saya juga engineering Iya, di Monash. Sekarang tahun kedua masuk ke tahun ketiga. Untuk proyek penelitian itu maksudnya mungkin research ya. Tapi untuk itu di tahun-tahun pertama itu lebih ke arah fundamental studies dulu. Mungkin nanti dikoreksi ya Bapak Ahmad Amiruddin kalau ada yang salah. Tapi nantinya di setiap unit atau setiap matkul itu pastinya ada project di mana teman-teman itu nanti bekerja sama dalam membuat project dengan orang-orang background dari negara manapun. Jadi dari awal kuliah dari first year pastinya akan full di practical begitu. Terus nanti di tahun ketiga keempat biasanya akan ada program ke arah internship, bisa engineering co-op dan lain sebagainya. Dan juga kita itu harus melengkapi namanya CPD kalau di engineering atau Continuous Professional Development. Di situ dibagi 420 jam, dibagi dua. Jadi 210 jam itu kita melakukan aktivitas selain matkul yang berhubungan dengan majornya sendiri. Contoh ada student team, semisal ada namanya Monas Motorsport. Jadi itu semacam buat mobil F1 gitu. Nanti bisa jadi either mekanikalnya atau di tim bisnisnya. Lalu dibagi lagi nih 210 jam lagi. Itu adalah untuk mengikuti either organisasi dalam kampus maupun eksternal, contohnya PPA ini sendiri. Jadi sebenarnya saya sebagai presiden PPA ini juga melengkapi CPD sekalian nih gitu. Dan juga eh, tips dan trik mengatur keuangan itu balik lagi ke masing-masing, sepertinya setiap orang beda-beda. Namun ada satu hal yang ingin saya sebutkan juga bahwa PPA ini kita bisa memiliki members. Jadi teman-teman sekalian setelah nanti sampai di Melbourne ataupun di Victoria bisa banget daftar di PPIA kampus masing-masing nih. Contoh ada yang di Monash, ada yang di Swinburne, ada yang di RMIT, ada yang di Unimelb. Dan mereka membersnya itu ratusan per kampus. Dan memang di Victoria ini ramai sekali orang Indonesia. Jadi jangan terlalu takut jauh dari
teman-teman atau misal merasa sendiri karena di sekeliling akan banyak orang Indonesia gitu. Dan juga kalau teman-teman ada yang berkuliah di kampus yang belum ada PPI-nya atau mungkin sedang nonaktif bisa banget daftar di PPIA Victoria karena kami juga sebagai cabang bisa open membership untuk tahun ini begitu. Nanti pastinya akan ada info-info menarik tentang kegiatan-kegiatan selanjutnya dan bisa bonding, gathering dan tanya-tanya. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak Mbak saya atas kesempatannya. Terima kasih, Sheva udah mengenalkan tentang proker-prokernya PPIA Victoria. Ini juga ada pertanyaan nih dari Kak Meli dari Monash University. Ini kita ada juga ya PPIA Monash, mungkin bisa dibantu menjawab juga. Ini info biasa di manakah cari info untuk internship? Ya, jadi tentang internship nih. Dan jika ingin sekaligus apply kerja di Melbourne, apa saja yang perlu disiapkan? Ini banyak nih teman-teman Melbourne yang pasti bisa jawab. Apakah ada PPIA Monash yang mau jawab atau mau sambil perkenalan dulu? Di sini PPIA Monash ada Kak Din sama Kak Givari. Halo, selamat sore, selamat malam, selamat pagi yang ada di Indonesia ataupun di Melbourne. Perkenalkan, nama aku Givari. Uh, for now, I'm studying about Master of Data Science. This is my second year, and then my second year in first semester. Um, buat teman-teman yang kebanyakan nih aku lihat datanya juga banyak dari Monash juga. Sebelumnya tadi udah diperkenalkan juga sama Mas Seva buat penjelasan tentang Victoria dan ranting di masing-masing uni. Dan juga PPI Monash juga mempunyai beberapa program. Apalagi di first week itu kita juga banyak introduction tentang Monash tersendiri. Apalagi jangan kaget buat teman-teman yang bakal datang ke Australia, apalagi di Melbourne, apalagi di Monash. Karena kalau kalian jalan itu ke uni atau lagi kayak mau makan itu jangan kaget bakal denger uh, orang-orang ngobrol Indonesia. It's pretty common. Jangan kaget juga. Dan apalagi ya, tadi aku banyak lihat sih tentang living cost. Uh, Benar kata Mas Sheva dan Kak Ahmad, it's very relatif ya teman-teman. Buat aku pribadi, uh, aku bisa share sih sebenarnya. Buat per minggu aja aku bisa mungkin ngabisin itu 60 atau $80 buat accommodation tersendiri itu aku cari yang um, lumayan affordable sih. Itu ada di sekitaran 1.000. Ini itu juga lokasinya sungguh strategis. Itu kalau aku kan tinggal di Monash Clayton karena data science itu Monash Clayton. It's pretty close. Itu cuma 5 minutes walk. Buat teman-teman nih juga yang mau first experience karena menurut aku yang paling urgent itu yang penting kita bisa tahu dulu letak uni itu di mana sebenarnya. Kadang-kadang tuh masih bingung kan, apalagi di Monash itu ada 3 atau 4 kampus, Peninsula, Caulfield, Clayton, dan Parkville. Itu juga membingungkan buat teman-teman juga. Dan kalian harus prepare juga kalian itu berada di Monash mana. Karena itu sangat jauh ya teman-teman. Caulfield, Clayton itu jauh ya. Ibarat Clayton itu kayak Klaten ya di sinilah. Terpencil sebenarnya. Tapi kampusnya lumayan besar. Itu sih teman-teman. Buat yang postgrad juga kita akan ada mengadakan postgrad connect di first week. Kita bakal networking, any discussion, Q&A, dan juga of course the main thing is networking ya guys. Dan buat PPIA Monester sendiri kita ada extended project juga namanya Sound Sekerta. Buat teman-teman yang um, ingin nonton konser atau ingin melihat musisi yang famous di Indonesia, kita akan membawakan itu ke Australia teman-teman. Buat update, any updates bisa follow Instagram kita PPIA Monash. Itu. Buat internship ya Oke. tadi ya. Ada yang Ah mau ya, nanya internship pertanyaannya nggak? internship sama bekerja. Apa Oh yang perlu buat disiapkan dan cari infonya di mana? oke buat kerja itu yang udah disampaikan sama-sama tadi kita harus menyediakan TFN itu penting banget Betul. karena buat para mahasiswa itu diperbolehkan kerja maksimal itu fortnight uh, which is itu buat 2 minggu itu 48 jam. Kita harus concern juga terhadap itu karena it's very strict ya teman-teman buat di sini. Buat database itu very strict. TFN itu paling penting karena itu one of the consideration for the hiring. Buat website tersendiri ada Seek, ada Jora, ada macam-macam.
Pokoknya yang paling common itu SIG sama Jora. Buat internship tersendiri, biasanya tuh buat bachelor, biasanya diadakan tahun kedua ya. Mungkin tahun kedua itu bisa dilihat di website masing-masing. Itu biasa ada bekerja sama juga Monash sama beberapa company seperti kayak bisnis or engineering itu biasa ada dari Nissan atau biasanya bisa dicarikan juga sama pihak Monash. Yang penting tergantung kualifikasi kalian ada berada di mana. Itu aja sih. Terima kasih. Menarik. Terima kasih Kak Gifari atas infonya. Dari PPI Monash juga ada Kak Din. Kak Din Nurdin mau memperkenalkan diri sekaligus mungkin ada informasi juga mengenai kerja atau internship di Melbourne. Silakan. Ya, halo, salam kenal semua. Saya Adin. Kalian bisa panggil saya Adin aja. Saya PhD di sini, PhD Education, dan saya membawa family ya, langsung 3 anak. Jadi saya waktu itu langsung apply visa bersamaan, juga langsung bawa keluarga langsung ke sini dan langsung eh, tinggal dulu secara temporari di teman-teman yang ada. Biasanya ada yang menyewakan kamar kamar dan saya tinggal secara temporari lalu kita cari rumah bersama-sama. Nah, mungkin kalau misalkan ada teman-teman di sini yang juga bawa family dengan rencana yang demikian karena itu nggak lazim sih kebanyakan kalau yang bawa family itu biasanya studentnya dulu berangkat baru familynya menyusul gitu setelah settle. Nah, kalau misalkan ada yang mau bawa keluarga bersama-sama juga mungkin nanti boleh tanya saya ya, Nisa. Terus hmm, kayaknya udah ya kalau untuk perkenalan mungkin itu. Terus Baik. apa nih? Ada pertanyaan yang belum terjawab? Ya, Kalau iya, apa? kalau yang tadi yang di Monash dan di Melbourne itu pertanyaannya mengenai cari pekerjaan dan internship. Oh iya, kalau internship mungkin akan tadi ya udah dijelaskan dengan Givari. Jadi itu sebetulnya lebih biasanya mahasiswa master. Kalau biasanya setahu saya dari teman-teman cerita teman-teman master juga bahwa dari Monas itu bisa menyediakan tapi mungkin nggak banyak dan bisa cari lagi gitu. Jadi tergantung skema skema Hmm. dari jurusannya. Nah, kalau misalkan pekerjaan yang di luar kebutuhan kampus itu memang ada banyak peluang di sini seperti yang tadi Mas Ahmad sudah bilang ya ada yang blue collar atau juga eh, bisa apply kantoran gitu. Kalau misalkan pasangan kita ya, tapi bukan kita yang secara student di sini gitu. Nah, kalau untuk em, pekerjaan kantoran sendiri itu sebetulnya sangat penting. Sorry, kalau untuk blue collar itu sangat penting ketika kita membangun koneksi. Jadi biasanya kalau kalian udah sampai sini, terus kita kenalan dengan komunitas bapak-bapak di sini gitu ya, atau misalkan komunitas dependent yang ada di sini itu biasanya ada lowongan kerja nih yang bisa di transfer. Misalkan ada yang mau pulang terus ada lowongan pekerjaannya itu biasanya kita ada info-infonya di grup gitu. Jadi paling paling mudah itu dengan melalui reference atau kenalan. Tetapi memang yang harus disiapkan ketika datang TFN terus juga tax terus juga yang sering diminta juga adalah word word apa cek ya apa WWCC itu juga Hmm. biasanya kita urus dulu karena biasanya kalau kita kerja misalkan jadi cleaner di kampus itu diminta juga. Terus selain itu juga yang powerful kalau misalkan kita sampai sini juga kita mulai mengurus bikin SIM SIM Ya. Victoria itu juga biasanya jadi nilai nilai tambah kalau kalian mau cari kerjaan. Walaupun belum punya mobil nih gitu, tapi kita langsung urus SIM Victoria. Itu sih yang biasanya kita menjadi lebih unggul dibandingkan teman-teman lain, teman apa kena orang-orang lain untuk diprioritaskan untuk kerjaan itu. Betul banget. Terima kasih Kak Din perkenalan dan jawabannya. Ya. Kita beralih ke Sydney. Apakah ada representatif PPIA di New South Wales atau cabang dan rantingnya? Boleh banget bantu ya. Ini ada dari Kak Riri.
Kariri ini ambil Master of Logistics and Supply Chain Management di USIT. Dan pertanyaannya adalah, saya mau tanya jika ingin mengisi liburan semester untuk internship di local company yang sejalan dengan jurusan, commonnya student bisa mulai approach company tersebut di akhir-akhir semester sebelum liburan atau sejak awal pertengahan semester ya. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang familiar nih dengan kondisi di Sydney gimana? Kemudian kayaknya ada lagi deh satu lagi dari Sydney mana ya? Ini Monash. Oh ini pada mau spill musisi nih. Siapa tuh musisinya? Kayak Sheva mesti agak-agak kasih tahu kita nih, kasih clue nih. Halo, untuk musisi reveal-nya nanti follow dulu akun Alun-Alun Fik ya, pasti ada di situ. Dan insya Allah bisa sangat menarik lah, agar teman-teman bisa datang juga. Begitu. Nanti kita have fun bareng-bareng, dengerin lagu bareng-bareng, sekaligus cicipin makanan Indonesia juga. Karena sebenarnya di sini ada salah satu panitianya juga, Kak, Oh, yang aktif membantu. Ada sebenarnya di sini. siapa tuh Kak? Boleh di-spill nggak ini? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ada Farah sebagai salah satu panitia juga di alun-alun. Wah, mantap. Tuh. Keren-keren, bikin penasaran nih. Oke, ada nggak ya pertanyaan yang belum kita jawab? Yang di Sydney ini mungkin kita akan refer kakak ke PPIA USIT ya, atau PPIA UNSW untuk tapi untuk mempersiapkan sih, menurut saya harus dari jauh-jauh kita gali informasinya gitu. Oh, Kak Din memberi tips berhemat makanan. Betul, di Monash banyak banget freebies ya. Soalnya tadi Mari. ada yang nanya di atas tadi. Oh, Tips I berhemat see. makanan ya. Siapa tadi ya, Kak Dewi ya? Ya, karena memang di sini tuh semuanya harga-harga jauh lebih mahal dari di Indonesia ya. Iya, untuk mengatur keuangan pribadi. Sebetulnya iya, iya dan tidak sih. Yang lebih mahal itu telur ya, bener ya. Telur itu Betul, berapa nih sekarang? 70 sekitar $7 ya. $7 12 satu lusin. 12 pieces Tapi ya. yang lain-lain tuh kayak susu, eh, daging, sebenarnya untuk basic groceries tuh mirip-mirip kayak di Indonesia gitu. Jadi kalau kita Betul. masak, kalau saya hitung-hitung sih, kalau saya dengan keluarga di sini dengan masak itu justru lebih berhemat karena kalau di Indonesia kan kita dikit-dikit GoFood, bener gak? Dikit-dikit kita Iya, pasti betul. sehari bisa jajan bisa 3 kali gitu. Kalau di sini kita lebih berhemat karena lebih masak sih sebenarnya. Paling bikin hemat Betul. itu. Betul sekali. Ya, jadi intinya adalah gimana kita pintar-pintar untuk mengatur strategi agar bisa muatlah anggarannya. Ini kita juga ada PPIA ACT, ada Ibu Desya Alhamid, dan ada PPIA Swinburne Viola. Em, oh, kalau di Aldi telur masih lebih murah ya, Bu? Baik-baik. Ya, bener. Oke. Oke, ini Tapi datanya seru. harus pagi ya kalau di Aldi. Betul, harus pagi-pagi kalau nggak udah kehabisan. Ini seru Habis. banget, menarik banget diskusi kita malam ini. Cuman sayang sekali waktunya sudah hampir habis. Sudah hampir jam 9 malam di Melbourne. Dan tentunya saya ingin berterima kasih kepada para peserta yang sudah aktif bertanya-tanya. Jika ingin tanya lebih lanjut, tentu saja bisa hubungi para narsum tadi kalau Kak Tika terbuka sekali ya. Dan bisa reach out juga ke PPIA masing-masing. Mungkin kalau yang di Monash bisa ke PPIA Monash, bisa ke kami pun bisa ke PPIA Pusat atau ke PPIA Victoria. Dan kami juga berterima kasih kepada para cabang dan ranting yang sudah menyempatkan hadir dan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Em, di sini akan ada survei. Teman-teman juga akan dikirimkan PowerPoints dan mendapatkan apa lagi ya, sertifikat nggak sih Zah? Ya, terus ada Instagram teman-teman PPIA cabang dan ranting, boleh ditaruh juga di chat box biar teman-teman semua tahu. Oke, itu aja saat ini. Tidak terasa waktunya saya menutup acara. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan, dan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber dan juga PPI Cabang dan Ranting. Saya Anissa dari Community Welfare mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat sore, dan sampai jumpa ke depannya.
Waalaikumsalam. Salam sama teman-teman di Clayton. Halo sama saya. Siap, Pak Oke, ya Ahmad. siap Ditunggu, Pak. Pak. Ditunggu Ya, Terima kembali ke kasih sini, Pak. semuanya. Desember Tunggu. insya Allah Sampai kalau jadi ya. bertemu See you. di Yo. Australia. Iya, Waalaikumsalam. Terima kasih. ditunggu. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semua. kasih PPIA. Sama. Izin live ya. Iya, bisa banget. Terima kasih, Kak. Itu formnya juga ada di chat box ya, jika ada teman-teman yang mau klik sekarang. Terima kasih teman-teman BP yang lain izin live ya teman-teman. Thank you, Givari, Givari. Thank Thank you, you Viola. teman-teman. Thank you. Halo Kak, aku izin live ya. Udah selesai. Silakan, Kak Zaki. Thank you banget, Kak, udah dibikin live reportnya. Oke, Thank Keren you. banget. makasih. Thank you, Kak Alexander.